Ntar disebut-sebut sama sinden, ada di YouTube. Kami atas nama serombongan grup Wayang Kulit Tunas Jaya 3 ini mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Bisa diartikan lain koki, lain masakan, lain dalang, lain garapan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. alun nirasamon wong wayang raka sukma sukma alingkang
wayang pasrahnya gelar alam pewayangan siang antara malam salah maupun benar disebut sukma wayang merintalan sukma rintalan mariwayang sebab hidup matinya wayang digerakkan pada kita. Basaklir disebut langit wayang basak lita matahari wayang kedebong basak bumi punya wayang ceceput iman mapak warak licin hari pertama Ceceput iman mapak warak licin hari pertama tekan lebang sualang tungkal orang yang satu kepang orang yang banyak menitiskan Buddha Sarawak dengan arti Buddha yaitu orang dulu Sarawak orang sekarang menurunkan purba bisa purba arti wayang sekotak bisa sakanjak sekian menjadi sifat wayang kulit hanya beda gerakan pada dalam hidup kita berlainan digerakkan pada yang maha kuasa. Rap sirap kakak buana linggih gemura linggih ing wong pitra dadaka disebut tua alam pewayangan semar arti hidup kita jangan sampai tersamar disebut wayang kepangkatan Batara Guru yaitu hidup arti kita jangan sampai wayang kulit yang disebut pentongan menjadi tuntunan hanya cara kapetan dan aksawala pada jaya kulon mata-mata musnauran gegeran subya patrek putih hidung hitam wetan merah kolon hijaunya ting wayang ngayukan dewa ngayukan dewa wong kocapatan hingkang kai kadidasa purwa eka sawidi ati wong ngalenuwi dasa sapura wiwitan sanajan kata hingkang anggana laras wonten kados carita bukaning sinarita yaitu adanya di negara Gua Selamaya. Negara Gua Selamaya tempatnya para jin siluman kopang komputak yang dipimpin Raja Prabu Lodramurka. Juga dihadap kedua patih andalannya yaitu Lodrapati lan Pati Lodrageni juga tidak ketinggalan mengundang selaku
guru atau penasehat, yaitu Kilurah Tokoh Peja Mantri yang memang dipanggil, yang memang diundang. Inilah kita ceritakan adanya di negara Gua Selamaya, tempatnya para jin siluman Kopangkong yang dipimpin Prabu Lodra Murka dihadap Kilurah Togoh Peja Mantri sebagai tamu undangan, atau memang sengaja dipanggil ke negara Gua Selamaya. Kita ceritakan di negara Gua Selamaya itu negara yang subur makmur kemari pahrepet rapi Pancinawi, tidak akan kurang sandangan pangan dihias emas inten Jumanten. Betapa megahnya negara Gua Selamaya yang dipimpin Prabu Lodra Murka. Nah, inilah kita ceritakan adanya di Gua Selamaya. patih Lodra patih lan patih Lodra geniti Ikaula Patih Lodra Patih Gusti Prabu Lodra Murka. Ikaula Lodra Geni ada Gusti. Emana tamu undangan kita yang mogok ada Gusti, ada. suruh buruan cepetan Siap Gusti Prabu. buruan ih. Ikaula Lodra Patih selaku patih di negara Gua Selamaya akan Gusti. Silakan duduk dulu tih, duduk diterima kedatangan sampean. Terima kasih banyak. Duduk. Wahai musikku dalam malam, jamaah hidupku Gusti. Wayang masih mungkin manusia, masing-masing berseru. Gembala di alam dunia, bukan kita lebih Enak juga. Ntar kakak aku ke belakang dulu. berganti di pasti rata cuma ganti diri. Padahal aku namanya Nudi orang
Anak Prabu ya aku kilurah tokoh kecamati asal dari desa Tegal Growo. Selamat datang Paman Ogok, selamat datang. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hati Lodrapati, selamat datang ya Ogok kesembuhan dari desa Tegal Growo. Jeng, 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 jeng. Jasmetan yang seni wayang contoh untuk nabi dalam Aku jadi mah jadi contoh remadan bikin untuk ukur jadi contoh remadan bikin untuk ukur Ampura Gusti baru datang tadi mah kagak pengen kebelet kencing pengen mendadak kencing. Nggak jadi soal duduk dulu patih. Lodra geni. Bek. Man Ogo duduk warga seni layangan ukur ngandung maksud jeung tujuan ngawujudkeun persatuan
nalendra maklaran muruk biar cahya socan merah korosik langkat sana mancur kadya kunang ya kadya inilah kita ceritakan adanya di negara Gua Selamaya yang dipimpin Prabu Lodamuka. juga dihadap yaitu tamu undangan dari desa Tegal Growong yaitu Kilurah Togok Teja Mantri. Juga tidak ketinggalan dua patih andalan di negara Gua Selamaya yaitu Patih Lodra Patilan Patih Lodra Geni yang memang sengaja dipanggil, yang memang sengaja diundang karena ada hal yang harus disampaikan. Karena ada hal yang disampaikan yang bersuara ini yaitu Prabu Lodamuka, raja dari negara Gua Selamaya. Syukur ribuan terima kasih Paman Ogo. Syukur ribuan terima kasih Paman Ogo udah bisa hadir. Paman Ogo udah bisa datang ke hadapan Nikola Prabu Lodamuka, raja dari negara Gua Selamaya. Bagi kedua patihan gelang aku Patih Lodra Patilan Patih Lodra Geni. Syukur ribuan terima kasih. Seneng rasanya, seneng aku, seneng. Ini ibaratkan Gunung yang ada dibandingkan hati aku sekarang masih gedean hati aku. bangga rasanya Paman Ogok juga bisa diundang kemari, malah hampir-hampir keder karena pembangunan yang mulai berbeda, karena kondisi yang udah berbeda. Sekarang pembangunan di mana-mana. Tapi gimana keadaan Paman Ogok, Paman? Keadaannya sehat walafiat. Kalau nggak sehat mah tuh Paman Ogok nggak bisa datang kemari. Sehat. Itu pati aku Patih Lodra Patilan Patih Lodra Geni. Gimana keadaan sampean ti? Keadaan Patih Lodra Patih sehat walafiat, kagak kurang suatu apapun kakang atau Gusti Prabu. Bahkan di mana ada tata basa kurang tersusun, tata basa kurang merenah, hampura. Saling dihampura, saling maklum dah yang namanya sifat manusia. Dan sifat manusia mah tempat kesalahan. Manusia banyak salah daripada benar, banyak lupa daripada ingat. Itu sifat manusia. Yang namanya salah mah nggak kudu anak buah, nggak kudu pemimpin juga kalau lagi salah mah salah. Ya dihampura, saling ngahampura Gusti Prabu. Di mana tata bahasa yang tadi udah dibilang, di mana kok kurang sopan santun yang tersusun, maaf. Nggak jadi soal. Nggak jadi masalah. Dan namanya sifat manusia tempat kesalahan. Kapan ada yang ngomong manusia salah terus bukan setan? Manusia bener terus bukan malaikat. Dan yang namanya sifat manusia, sekarang kita ingat besok kita bisa jadi lupa. Sekarang kita berbuat bener, besok kita bisa berbuat salah. Yang namanya manusia. Itu Patih Lodra Geni, gimana keadaan saya sampai anak?
Sama keadaan saya Gusti, sehat nggak kekurangan suatu apapun, malah ini bisa hadir, malah bisa datang sehat. Syukur kalau sampean sehat. Sehat apa orangnya mah, cuman ada yang nggak sehat. Apa yang nggak sehat itu? Kantong. Sekarang lagi didatengin kanker Gusti. Apa kanker? Kantong kering. Yang namanya rezeki udah pasti datang aja, Patih. Kita tinggal nunggu dan kita berusaha. Iya gitunya, makanya tadi juga diundang. Dapat kabar kita langsung buru-buru kemari. Itu. Gimana keadaan sampean? Sehat. Sehat, cuman yang tadi sampean bilang yang namanya manusia mah semakin bertambah umur semakin tua. Yang namanya orang udah tua apa tadi mata yang awas, sekarang udah tapi kagak awas. Tangan yang gak biasanya kesemutan, sekarang mah udah tua genengan kesemutan. Kadang-kadang pegel lah, linung lah, komo lupa madeh, udah gak bisa dilawan, lupa yang namanya orang udah tua. Maksudnya lupa? Kemarin Rama guru kelura ogok teja mantri ini saking lupa hampir berantem sama tetangga. Ngapa bisa berantem sama tetangga cuman gara-gara lupa? Kirain paman ogok mah itu udah 2 minggu dibawa kondangan, dibawa ke tempat hiburan, dibawa jajan, kirain dia dibonceng istri yang ogok, tahu-tahu istri tetangga. Apa itu? Soalnya rada beda, yang biasa dibonceng ini rada berat, ini merada enteng, kok wangi lagi. Paman ogok kemana ada aja yang namanya orang lupa. Jadi ada apa ini, anak manggil wong tua, manggil romo tokoh ini kemari ada apa? Mana jauh-jauh dari Tegal Growo. Ada apa? Nanti dulu Paman Ogok, yang pertama aku rasa kangen sama Paman Ogok. Karena apa, kita tahun-tahun kagak nyaba-nyaba, kagak ketemu-temu. Sekarang kita ketemu di sini, rasanya kangen aku Paman. Iya, makanya yang tadi Paman Ogok bilang kemari datangnya usut pembangunan di mana-mana. Dulu mah masuk kemari pohon gede-gede bener, jalannya juga nggak bagus kayak sekarang. Dulu mah jalannya mana tanah merah. Iya kalau nggak hujan, coba kalau hujan becek, ongko tanah merah, ongko karang mah tuh jangankan lagi di kota, karang mah di kampung-kampung juga jalannya udah pada dincor, jalan-jalannya udah dicor. Karang enggak kota doang, masuk kampung listrik, udah masuk desa. Itu rasa bangga, rasa bersyukur, ngucapin maha syukur yang beribu-ribu yang ogok masih bisa dipanjangin umur, masih bisa nyapa kemari. Syukur ribuan terima kasih. Soalnya apa Paman, kalau bukan karena Paman yang mendidik aku dari bodoh sampai jadi pintar, nggak bakalannya aku jadi kayak gini. Nggak bakalannya aku bisa maju, bisa sukses, bisa bikin negara berkembang ini. Karena apa? Karena ilmu dari Paman. Karena apa? Dukungan dari Paman, semua dari Paman Ogok Teja Mantri. Iya. Ini yang bisa dibilang kacang gak lupa sama kulit. Dia ingat sejarah. Syukur kalau kayak gitu syukur. Jadi ada apa, Gusti Prabu memanggil Patilodra Geni karena persehubungan negara atau karena apa? Soalnya juga rapatnya rapat tertutup.
rapatnya rapat rahasia. Biasanya kita kalau ngadain rapat seenggaknya sedikit besarnya wartawan udah pada ngumpul di depan ruangan rapat kita. Awak media udah pada nyorot di depan ruangan, tapi ini kenapa Gusti Prabu? Cuman kita bertiga sama utusan dari Tegal Growong, penasehat Kilurah Togok Teca Mantri. Ada apa sih Gusti? Coba ngomong aja ngomong. Soalnya apa, kita ini berorganisasi dah harus musyawarah. Gak bisa dipikirin sendiri, gak bisa dilakuin sendiri. Apalagi kita ini suatu kerajaan, ada strukturnya, ada tugas-tugasnya, ada apa, coba ngomong. Jadi kayak gini, patih-patih kan tahu negara gua Salamaya semenjak kepemimpinan aku itu rakyat nggak ada yang komplain. Itu nggak ada huru hara, nggak ada yang namanya permasalahan. Tapi tapi sekarang itu negara jadi aut-autan, negara jadi kacau, patih. Iya, aku juga dengar negara gua Salamaya yang tadinya gemah repeh-rapih Lancinawi sekarang jadi aut-autan. Dengarnya gunung meletus, longsor di mana-mana, banjir di setiap pelosok desa. Cuman bukan itu, patih. Sekarang mah penyakit nyampe ke gua Salamaya. Itu masyarakat aku sakit sore, paginya mati. Sakit pagi sorenya mati. Makanya ini yang harus kita bahas, ini yang harus kita bicarakan, patih. Ya memang, karena kalau sesuatu negara apalagi itu kenanya masyarakat udah nggak beres. Soalnya apa Gusti, yang namanya penyakit apa sekarang mah klinik nggak bisa kita buat jadi jaminan. Karena apa? Kapasitas buat menampung obat-obatan yang kurang itu jadi kendala terus. Biar kita punya kartu sehat, biar kita dapat dari pemerintah, tapi kalau nggak disediain dari yang tempat kita berobat mau ngapain? Jadi udah kebaca, udah ngerti maksud Prabu Lodra Murka memanggil Pati Lodra Patilan, Pati Lodra Geni juga yang ogok Teca Mantri. Itu jadi negara gua Salamaya. Itu yang jadi kebayang-bayang aku siangnya malam, aku malamnya aku makan enak makan, aku tidur enak tidur. Kebayang-bayang itu negara yang tadinya itu negara kemah lipah repeh-rapih, tapi sekarang itu negara jadi hancur, negara jadi kacau. Makanya yang Ogok diundang sama aku yang datang ke Gua Salamaya, karena aku butuh bantuan, karena aku butuh pertolongan. Yang Ogok tolongin aku. Negara aku jadi aut-autan, negara aku jadi kacau. Makanya diadakan rapat malam ini juga yang Ogok dipanggil ke negara. Harus juga ini permasalahan diselesaikan malam ini juga, biar negara kita bisa jadi balik, negara kita bisa jadi sehat. Bangun. Negara aku jadi kacau begini, gimana cara mengatasinya? Dokter udah pada dipanggil, tabib udah pada dipanggil, tapi negara belum ada perubahannya, masih sama aja paman. Jadi negara
gua Selamaya, makanya yang Ogok diundang kemari suruh menyelesaikan masalah ini, berarti permasalahannya panjang. Jadi kita diadakan rapat begini, kita cari solusinya, kita cari jalan keluar. Tolong bantu aku paman, bantu aku paman. Tenang. Lurah Ogok Teja Mantri, dia meramalkan, dia punya ilmu, dia memutar otak supaya mencari jalan keluar. Kilurah Ogok Teja Mantri, dia bertukar pikiran, dia memutar otak mencari cara apa ini obat dari semua permasalahan penyakit yang ada. Gunung di mana-mana di kerajaan gua Selamaya. Di sini Teja Mantri, dia mengeluarkan ajian-ajiannya supaya menemukan pendapat, supaya menemukan petunjuk. Lurah Ogok Teja Mantri, Kenapa geli banget paman? Lain malah yang ketawa, yang lain malah lagi sedih, yang lain malah lagi puyeng. Ngapa paman ketawa, hai? ya paman semata-mata ketawa karena apa? Udah menemukan jawabannya. Menemukan jawaban apa? Jawaban dari permasalahan yang ada di gua Selamaya. Apa itu paman? Di mana itu dokternya? Di mana itu obatnya? Kita cari, kita bayarin. Tenang. Jadi obatnya mah bukan obat kayak kapsul, bukan obat dalam air lah, bukan dalam bentuk jamu lah. Jadi obatnya negara Selamaya. Kalau pengen maju, kalau pengen balik lagi, pengen sempurna kayak sedia kala, di negara gua Selamaya harus ditumbal. Harus ditumbal pakai apaan paman? Harus ditumbal, harus kita tanam, harus kita korbanin salah satu buat demi kemajuan negara gua Selamaya, biar negara bisa stabil, biar negara bisa balik lagi. Apaan? Biasanya mah yang kita tumbalin atau jadi bahan tumbal itu, kalau nggak biasanya mah satoan. Satonya juga bangsa kambing atau sapi atau kebo, atau kebonya juga nyarinya yang bule. Tinggal ngomong aja. Pengen berapa ekor, berapa ratus ekor, berapa ribu ekor. Aku masih kuat, aku masih sanggup itu ngebeli buat tumbal di gua Selamaya. Bukannya soal tentang sato, iya, kalau masalah hewan-hewan mah gak kurang. Tapi ini yang jadi soal atau jadi masalah berat, masalah tumbalnya. Jangan rasa takut-takut, jangan rasa malu-malu. Tuh contohnya tukang rebang mah dia nggak pakai malu-malu, dia nggak pakai takut-takut. Kalau dia nggak punya rokok, tinggal dia bilang kita nggak punya rokok. Pakai belak-belakan aja, nggak usah takut, nggak usah kita takut salah. Jadi kayak gini, yang harus ditumbalkan, yang harus kita tanam di alun-alun gua Selamaya, yaitu buntut Hanoman Perbancana Suta. Kenapa itu harus buntut Hanoman Perbancana Suta, paman? Karena apa? Yang paling tua di sini adalah masih hidup dari zaman Ramayana sampai Mahabharata, cuman Hanoman Perbancana Suta. Itu kita ambil apanya? Apa Hanomannya kita tangkap? Apa Hanomannya kita bunuh? Hanomannya mah jangan dibunuh, tapi yang kita bawa, tapi yang kita ambil buntut Hanoman. Oh jadi yang penting mah buntut Hanomannya mah jangan dimatiin, jangan dibunuh.
Apa nggak bisa diganti pakai buntut tukang rebab? Tukang rebab mah buntutnya udah kagak bisa ditarik bisa. Dia buntutnya udah kayak keong kicot. Kali kalau misalkan nggak pakai buntut tukang rebab, kali buntut tukang gendang, dan tukang gendang meduda soalnya. Ini mah buntutnya Nggak bisa diganti, yang namanya udah satu ketentuan mah itu petunjuk dari sananya, itu ilham dari sananya, jadi nggak bisa diganggu gugat. Jadi harus hari ini juga kita bawa buntut. Kalau nggak sekarang mau kapan lagi? Besok mau udah kita pindah lagi, besok mah kita pindah lagi, harus malam ini, harus diselesaikan sekarang. Tapi siapa yang mau bertanggung jawab? Nih. Buat apa tuh dipanggil? Buat apa tuh diundang? Kalau nggak ada perbuatannya, kalau nggak ada kerjanya, udah tinggal Apa itu? nggak ngerti. Ini tinggal jauh-jauh datang dari Tegal Growong nyampe sini. Jadi Kita harus ke pertapaan Kendali Sada, maling buntut Hanoman. Kita pinta, misalkan buntut Hanoman itu mau dijual, kita tinggal bilang mau dijual berapa duit. kalau misalkan buntut Hanoman nggak dikasih, Kita paksa, tong kita potong, wah kita bawa, kita tangkap. Jadi harus buntut Hanoman Perbancana Suta yang adanya di pertapaan Kendali Sada, paman. Harus Hanoman. Apa nggak bisa Hanoman tukang bonang yang kita tangkap ini? Enggak. Jadi Hanoman yang ada di pertapaan Kendali Sada kita bawa, buntutnya kita kubur nanti di alun-alun Gua Selamaya. jadi Patilodra demi sanggup. Yang namanya tugas bakal dijalanin, bakal disanggupin sama Patilodra Batu. Patilodra geni. Pokoknya beres lah Gusti, pokoknya cincai lah. Itu mau jadi kewajiban kita. Yang namanya anak buah mah disuruh ke kiri, disuruh ke kanan, disuruh itu kita lakuin deh. Yang namanya kita membawa, yang namanya udah tugas bakal dilakonin. Jadi paman nogok nggak balik dulu. Kalau balik haram mah kagak dibayar. Aku bakal miring, aku bakal nganter itu ke pertapaan Kendali Sada. Pokoknya tenang, pokoknya beres. Ada kilurah ogok tejo mantri. Jadi sanggup. Bakal sanggup, siapkan para pasukan Patilodra, Patilan Lodra Gede. Kita berangkatkan malam ini ke pertapaan Kendali Sada. Siap paman, siap paman. Nah, kita berangkat malam ini. Ini doa supaya berhasil itu adalah
pasukan Pajabalan Kopang Komputain siap kakang siap. Itu mau urusan cil, itu mau urusan cemen. Biar aku yang ngehandle, biar aku yang mengumpulin, pokoknya beres lah. Kalau kayak gitu, aku bakal menjaga dari depan, aku bakal mantau pasukan yang ada di depan baik-baik kakang. Biar aku pasukan di belakang mana yang ngogok. Kayaknya mau lagi ngopi dulu. Itu siap kakang, kalau kayak gitu mah aku bakal ngumpulkan pasukan. Hati-hati, aku bakal ngejaga di depan. Para pasukan Pajabalan ting-lenting mungkin ngumpul. Kemari. Itu yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Kremon, come here. Kemari. Kesini. Itu tuh, itu yang tidur bangun itu. Kita ada proyek, kita ada tugas, ini tugas berat. Ngambil apa? Ngambil buntut Hanoman berbacana. Itu tuh. Kita bawa pokoknya pekakas yang namanya memotong apa. Jangan lupa itu bawa keris, golok, celurit, pedang, kampak, panah. Siapa yang dulu bawa coet? Memang mau perang pakai coet apa? Dimana pikirannya si masa perang bawa coet? Ayo kumpul. Rapatkan barisan, atur barisan biar rapi. Pasukan baris berbaris, taruh paling depan. Siap. Pasukan baris berbaris maju. Rapatkan barisan, maju. Dianggap pahlawan, dianggap Malah ting-lenting mungil kumul. Maju, muluan. Kita ada proyek, kita ada tugas, muluan. Kemana kan nyicil mangena? Kan katuannya mulan. Salah jangan. Hoyong
Mama yoganana kumadi mah bahagia arama kumadi sagala Bahagia ini apa? Anak Pak Haji Arma anak. mantan si Dena Kumar mantan si Daun-daun bagus anu bagus wah beresan bagus lain lagi bagus anu bagus mencuk miring. Ade, labong mah ade. anu kapayun abdi
Kuda alun-alunan Pajabaran kita ceritakan adanya di pertapaan Kendali Sadar, yaitu tempatnya Anoman Perbancana Suta yang menjaga Sukma mana Dasamuka. Nah inilah kita ceritakan di Petapaan Kendali Sadar tempatnya Hanoman Perbancana Suta. yang kaget kedatangan alun-alunan Pajabaran, yang kaget ke alun-alunan sini Siluman. Bocah-bocah berwiaga, Apa? ya Hanoman Perbancana Suta yang menjaga di petapaan Kendali Sadar. Asa pirasan gak enak ikau, asa ada yang ngeganjel di hati aku. Ada apa ini? Ya kaulah Hanoman Perbancana Suta. Bahasi dada layang-layang, bahasi dada dabak janji. Aku Hanoman Perbancana Suta penjaga di petapaan Kendali Sadar. Pantesan sangka enak, pantesan aku pengen turun gunung lihat alet-aletan Pajabaran Jin Siluman banyak. Kurang ajar ini. Apa maksud dan tujuan? Samping hidangan yang ngabili rumah, Aku ajar mak ajar. abdi nina bak bagade, abdi nina kanu Dai kopi. Eta kopi. nabana di padu bak bagade. Jangan asal kaget Hanoman Perbancana Suta yang kamu Drapati. Tenang. Kanu jauh sakti barat, sekatai mamun panggil keningan, bagade dalam panggil. Wah, putih sampai kepala-palanya kakak. Duduk dulu, duduk. Hari
ya Kang ya mundur dulu ya. Wah serba putih Kang mundur dulu ya. Galak ini. Waduh ngapi berang peti payo pangkalan sapuluh Mundur ya. berang peti kembang merada orang turi kembang merada orang turi kelari ayo kelas sirang mun elin mah payoyo pakalan sapuluh menyalingkan diri menyalingkan hati payoyo haturan kapayun Apa ditepoin aja mundur. solas terserang sahaja digawe surat Aku juga mau sini ujuk-ujukin. tapi orang Pak Haji Mama jam-jam dong jangan kasaha mama Salahnya apa yang pangkalan 10 ayah Pak Haji Mama sini dong buka pintu jong-jong teuing ku adili ulah jongjon Pak Haji Ana senggak tong senggak ada paman anak kurang pangkalan 10 aya ujung Pak Haji Ana lang Jangan lama
Agung para panitia. Para ini lokokan. Ayam pabubur pasiran kasih jalan kasih jalan. Dibungkus salajengna. Pak Haji Ana, Pak Haji Mama, Anggrek bulan seasa. Pasukan dapur lucu. Kapayun yang ini kapayun. Gedau. Dadada. Au. Cap. Budak getok. Kurang pasir angin. Pakalan 10 kali. Wikungnya mangrung mangrung siput tak takon. Merah ya wajang Tenang dulu, tenang. Tenang dulu, aku niat kesini bukan mau mengganggu, aku niat kesini bukan mau bikin kacau ini. Siapa yang gak kaget itu kedatangan alut-alutan baca balat, alut-alutan para jin siluman. Gak ada angin, gak ada hujan. Baca balat, alut-alutan, ada apa ini datang ke sini? Ada apa ini?
Tenang dulu man. Nama aku bukan si Oman. Jangan dulu bang, aman. Maksud aku Hanoman. Tenang. Oh ini yang namanya Hanoman kan. Bener kata Eyang Ogok, dia mah putih dari kepala sampai ujung kaki, dari ujung kaki sampai buntut putih semua. Kagak ada yang warnanya belang kayak tukang rebab. Putih semuanya dia mah. Aku Hanoman Perbancana Suta, penjaga di petapaan Kendali Sada. Rasa gak tenang aku, rasa gak enak aku. Karena apa? Yang biasanya enak tenang, yang biasanya adem ayem, kaget kedatangan para jin siluman. Kalau niatan sampean baik, aku bakal terima secara baik. Kalau niatan sampean buruk, aku harus pertimbangkan pokoknya. Tenang dulu. Maksud kedatangan si baik gak ingin bikin kacau, gak bikin gara-gara. Makasih ini udah disamper, udah diterima Hanoman. Pokoknya ini yang namanya Hanoman. Udah jangan pakai kita nanya lagi. Udah jangan pakai kita aja ngobrol. Udah mendingan langsung nanggap. Udah mendingan langsung mopong langsung kita mawa itunya. Langsung kita mawa. Yai mengomongnya kayak orang sedekah, kayak orang baca doa yang di belakang nggak tahu diaminin. Lagi ya pakai dia ngomong melulu, udah pengen belantang. Ya tenang dulu, tenang dah, semuanya juga harus pakai cara baik. Jadi maksudmu sampean siapa di situ? Ikaulah Pati Lodra Patih yang di belakang adik. Ikaulah Pati Lodra geni. Asal muasal dari negara Kuaselamaya yang memang sengaja tujuannya ingin ke petapaan Kendali Sada. Emang yang dimaksud, emang yang dituju. Ada apa. Dia niatannya sih pertama pengen kita ngejalanin silaturahmi. Yang namanya silaturahmi mah nggak sama siapa, yang namanya silaturahmi mah memperpanjang umur. Saling jabah tangan, gitu. Makanya satu kedatangan aku ke sini. Maaf kalau sampean kaget, maaf kalau sampean ngerasa terganggu dengan kedatangan Pajabalat dari Kuaselamaya. Nggak jadi soal. Tapi udah pasti ada orang meniatan, misalkan tujuan kalau kemana-mana udah pasti ada judul. Kayak tukang rebab, oh dia mau ke rumah si Ono karena ada urusan pergi dia ke sono. Tuh tukang rebab dari rumahnya, diem di rumah nih, gua pengen nyari duit. Gua pengen manjak biar apa? Biar anak kita pada bisa makan. Gitu. Yang namanya orang punya tujuan mau begitu. Yang nggak salah emang kata Hanoman. Nggak salah kata Hanoman, orang maksud dan tujuannya udah pasti ada yang bakal diarah, yang bakal diomongkan. Jadi ada apa? Jadi kayak gini. Maaf kalau merasa keganggu, merasa kaget, ya kaulah datang Hanoman Perbancana Suta. Sebenarnya ya kaulah lagi kena penyakit, lagi kena wabah atau lagi kena bencana di negara Kuaselamaya.
Bapak ini datangnya ke Hanuman, emang Hanuman paranormal, emang dukun, orang pinter emang. Ya maksud tujuannya emang begitu, tapi petunjuk dari yang kita tuain dari penasehat orang pinter lah kita katakan. Orang bisa katanya harus minta pertolongan sama Hanuman Prabasana Sukaswe. Harus minta pertolongan sama Hanuman, emang ngapain Hanuman? Petunjuk dari mana? Ada petunjuk mah. Udah Kang, jelasin aja yang sejelas-jelasnya, jelasin aja yang sebetul-betulnya. Jadi kayak gini yang tadi aku bilang, minta pertolongan Hanuman Prabancana Sutta, kita mendapat petunjuk bahwa di negara Gua Salamaya harus ditumpal dengan yang ada di Hanuman Prabancana Sutta. Wah, apaan? Hanuman Prabancana Sutta ada tugasnya mengejaga sukma, akmana, rahwana yang dikejar sama saudara-saudari. Jangan dianggap Hanuman bocah kemarin sore. Pajak yang di belakang, sinden yang di belakang, masih Tuhan Hanuman Prabancana Sutta. Umurnya bukan puluhan lagi, bukan ratusan lagi, udah ribuan tahun Hanuman Prabancana itu. Dari zaman Ramayana sampai sekarang zaman Mahabharata, Hanuman masih hidup, Hanuman masih bisa jak-jak. Berapa abad, udah berapa dalang yang diikuti. Jadi yang tadi aku bilang adanya di Hanuman Prabancana Sutta, petunjuk dari orang pinter harus ditumbal pada buntut Hanuman Prabancana Sutta. Apaan? Wah, emosi melulu dia makan. Bisa jadi darah tinggi kebanyakan makan daging kambing. Dari kemarin makan daging kambing mulu di pasir Rangaen, daget makan daging kambing. Dibabakan daging kambing, nyampe dilimus tunggal kambing busut, pantesan darah tinggi dah. Kambing melulu. Jadi buntut Hanuman, ya buntut Hanuman ya sekarang begini aja. Kalau misalkan buntut Hanuman dijual, bilang berapa duit, bakal dibayar, bakal dikasih. Ini mah nggak pakai utang-utang, dibayar cash, dibayar langsung. Hanuman tinggal bilang 2 juta, 2 juta. Emangnya apa, enak aja. Taruhnya juga buntut, Pak, nanti juga bakal numbuh lagi. Ini mah bagian sedikit juga cuman buat syarat atuh. Apa yang obat-obat itu di belakang? Pokoknya gak bisa. Hanuman harus mempertahankan, Hanuman harus menjaga keutuhan yang ada di Hanuman. Wah, merendut. Gak bisa diajak pakai cara damai, udah Kang, mundur. Jadi bener di situ Hanuman gak bisa dibayar itu buntut, nggak bisa dibeli. Wah, bakal jangankan lagi buntut, sehelai bulu Hanuman juga nggak bakal Hanuman jual. Wah, sok. Demi kebaikan orang banyak tuh Hanuman berkorban. Iya, di situ mau misalkan berkorban, tapi iya kalau sembuh, tapi kalau enggak, iya kalau bener harus ditumbal pakai buntut Hanuman. Tapi kalau misalkan Hanuman mati, Hanuman udah berkorban, negara nggak maju, negara nggak balik lagi, apa bisa Hanuman hidup lagi? Apa bisa tersambung lagi tuh yang udah yang namanya kepotong? Beres ini, ini mah nggak bakal bisa diajak ngomong, ini mah nggak bakalan bisa diajak damai Hanuman. Nyelin nu Hanuman mamanya nanyuna masih menyen memanahangan munut.
kalang manungan mermainkan nyuta tinggal bilang itu mundur mau dijual berapa itu mundur pengen ngaji berapa mana yang maju yang begini tinggal ngomong tinggal bilang mundur sampean pergi dari pertapaan kendali sada mual makal munut mual makal munut mual makal munut apaan munut apaan aku gak ngerti tuh mundur mual kalau kamu bakal dipertahankan nyoba gak coba kenapa
sanggup enggak kuat enggak sanggup enggak sanggup enggak kuat apa jadi kayak gitu? Kirain kata saya Hanoman cemen tahu-tahu kuat. Maksudnya kali kata saya Hanoman cil tahu-tahu kuat. Jadi di situ nggak ada kemenangan, ya boro-boro menang keleh kon. Hah? Keleh kon. Jadi nggak ada keberhasilan ngebawa buntut Hanoman kon kata keleh. Ya di belakang mah genengan manjaknya begitu dia. Kita lagi masuk YouTube, man. Padahal mah ini disorot YouTube. Kita lagi di live streaming nih. Jadi nggak ada kon kalah kon. apa sih di screening? Yang lain gimana? Kon sama kalah kon. Ada belum apa sih di screening? Mundur. Wah. Padahal saya udah ngelawan sekuat tenaga, kon kalah kon. Masih ngomong, padahal tadi jurus sudah dikeluarin semua, silat cimande, silat karate, segala macam, keleh kon. Ya mau ngomong kayak begitu, padahal saya dari rumah udah nangguh banget bakalan menang. Tak nyampe sini keleh kok. Orang menyampe ke bantar ke bawah, suaranya masih kedengeran. Hanoman, kita damai dulu, coba dibicarakan baik-baik Hanoman. Tenang. Wah benar dihalang di pulau sanaon mentaslah. Kita pakai cara damai dulu. Kita pakai cara musyawarah. Tenang dulu. Moal bobogohan deungeun dongang para rutus lagi bekat peran berisi keting bisa disabungkan deui. wow keren wow nyambung wow
Sinden dari Bandung.
ya Pati Lodrapati ke hadapan Hanoman Perbancana Suta. Di hadapan Perbancana Suta itu dipetakan dari sadar Hanoman Perbancana Suta kaget kedatangan para pasukan Pajabala. Tenang dulu Hanoman, tenang. Kita tenang dulu soalnya apa, jangan pakai kekerasan, apa enak banget apa itu. Apa enak banget itu yang namanya kekerasan. Kita musyawarah dulu, kita mufakat dulu. Hanoman Perbancana Suta, coba pikirin baik-baik, coba. Apa yang harus dipikirin? Gongannya di situ. Datangnya emang secara maksa, secara tujuan yang gak benar. Apa harus aku pertimbangkan? Kalau di situ namunya secara baik, misalkan kali mau namu emang lama gak ketemu, kita ngobrol di situ misalkan. Kalau kedatangan sampean baik, masa amat enggak, misalkan kita ngobrol bari uplek kopi nggak ada duit. Tapi di situ apa maksud dan tujuannya meminta buntut Hanoman? Emang benda apaan buntut Hanoman? Banyak yang lain. Gak ada, seingat Hanoman, setahu Hanoman tumbal harus pakai buntut tumbal mah yang ada pakai kebok. Seenggaknya juga ayam cemani, Ayam pala hitam. ayam yang serba hitam. Gak ada yang namanya ditumbalin pakai buntut mah, macong itu. Kalau kata zaman sekarang mah hoax. Tapi yang namanya Pati Lodrapati mah tebang ngejalanin tugas Hanoman. Karena kita ibaratkan kerja buat apa? Buat nempanin anak bini kita, itu yang dijalanin sama aku. Bukan semata-mata aku pengen ngedapatin buntut Hanoman, bukan semata-mata emang iya pengen ambil buntut Hanoman, tapi ini karena tugas. Jangankan aku Pati Lodrapati, apaan Hanoman juga dulu kecerita waktu judul Hanoman Duta gimana beratnya jadi bawa pesur. Coba bayangin, pikirin sama Hanoman, misalkan sekarang aku pulang gak bawa hasil, aku pulang gak bawa apa-apa, yang di rumah mah nanti kita balik pengen jajan aja, nagih aja, nedeng aja. Tapi nggak tahu-taunya kita kerja kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Keringat juga bukan di muka lagi, tapi udah nyampe masuk ke dalam keringat. Kerja keras demi apa? Demi ngebela jalanan anak, demi apa? Demi ngebela jalanan keluarga. Dari ibaratnya begitu. Ya tapi harus dipertimbangkan ini. Yang namanya buntut gak ada itu yang harus ditumbal pakai buntut. Yang tadi udah dibilang, misalkan Hanoman gak mau dibeli berapa duit, jangan semua harus pakai duit atuh. Apa-apa pakai duit, apa pakai duit emang iya, tapi jangan semua harus diduitin. Ya Hanoman nyongkoh meredut nggak ngasih siapa-siapa juga liar ibaratkan tukang rebak buntutnya dipinta juga mau bakal mau atuh. Ya misalkan ini mah cebang buat syarat sedikit aja, sedikit bagian sedikit juga enggak. Karena menurut Hanoman nggak masuk di akal, nggak masuk di otak. Mana Bang Saman? Wadah. Dari tadi jajan dulu. Oh gitu. Oh pantas.
Jadi di situ masih pertimbangkan, aku pertimbangkan. Kalau misalkan mau dipaksa, ya coba-coba maksa. Bakal jadi habis diri sampai. Wah, kenapa? Coba-coba, nggak coba kenapa? Apa juga dilolong, apa juga dilolong. Gak ada kekuatan paman rogok buah Hanuman, jangan dibilang umurnya tua, tapi kemampuan tenaganya masih kayak bocah, masih kayak orang yang umurnya belasan tahun atau puluhan tahun, remaja bisa dibilang. Makanya jangan dilawan. Udah kalau nggak ada tenaga mundur, tapi masih penasaran, udah mundur. Taruhnya memang puluh mau ribuan baca balat mual bakanya keluar ngelawan si Oman. Maksudnya nggak kuat, tahu sendiri dia mah emang pahlawannya Ramayana. Jadi udah mundur. Ini mah kalau kayak gini bisa habis bocor bolot kita. Banyak barat, bolot. Bisa habis, iya mundur, makanya mundur. Iya, kasihan kok kalau prajurit. Jadi aku mundur. Wah. Cilokok ini memanjang. Ya, tapi bisa keren. Soalnya apa, Hanuman Perbancana setahu bener emang gak ada berubahnya dari zaman dulu nyampe sekarang juga. Pantesan dia akan jadi duta, pantesan kepercayaan Sri Romo, kekuatannya luar biasa.
Aku mah Jawa, jadi Jawa mah belakangnya Om. Iya. Gitu. Bener-bener itu nggak kuat itu lawan si Omar, si Omon. Hah? Udah. Wah, aku bakal mikir gimana caranya. Wah, keingetan aku. Hehehe. Mang Somon. Ingat. Aku punya ajian halimunan, aku bakal ngancing diri aku bakal ngebaca biar nanti dari sononya mah Hanoman gak ada kekuatan, Hanoman bisa jadi lemah. Kita tangkap, wah kita bawa, mod kita bawa. Itu akhirnya Kilurah Togok Teja Mantri dia sedang meramalkan dia punya ilmu menutup bebahan hawa nafsu. Kilurah Togok nggak tahu kalau di atas ada yang kawasin, yaitu Batara Guru. Kilurah Togok Teja Mantri kebacaan dia sebenarnya nggak boleh dibaca, itu penyebabnya bikin fatal, itu penyebabnya bikin rusak. Makanya Sanghyang Pramesti Batara Guru turun dari kayangan ke Marcapada. Karena apa? Karena Kilurah Togok kebaca ajian ilmu yang gak boleh dibaca, tapi dia baca demi apa? Demi ngelakonin perbuatannya, demi ngejalanin perbuatannya supaya beres. Disinilah kagetnya Kilurah Togok Teja Mantri kedatangan Pramesti Batara Guru yang turun dari kayangan, turun ke Marcapada. Mogok Kang, tunggu dulu, nanti dulu Kang, tunggu. Waduh. Kayak kenal suaranya. Ada kayak kenil. Kakang Togok ikaulah Kang. Tunggu dulu. Sapa ikaulah Pramesti Batara Guru Praja Kayangan Jagat Suralaya. Wah, adik guru genengan sedoro aku. Gimana ikaulah masih di Mega Malam Kang? Turun, ada apa ini? Tunggu dulu Kakang, jangan di atas, di sini turun. Kakang Mogok, tunggu dulu Kang, ikaulah Pramesti Batara Guru. Adik guru, turun. Kapojong Kapurwakarta Keangan Jalan Kadesa Pati Bongong Lapani Dharma Haji Pujaan rasa. Jangan rasa kaget kedatangan ikaulah Kakang. Duduk dulu. Mangurdina keadilan adik pulung pajuang Pak Haji anak ulah hijiran.
coba Yen wasana tengah sawah tengah sawah Jimal jimal tulane alah aku goyang ini goyang Bapak Haji anu berehan Bapak Haji anu berehan maju cekujek
adik guru. Nanti dulu kakang ogok maaf kedatangan kaula Batara Guru bikin kakang kaget, bikin kakang merasa terganggu. Karena kedatangan kaulah Rames di Batara Guru ada maksud tujuan dan ada yang ditanyakan. Kakang, Oh, ada apa? Ngapain kakang lagi di tengah-tengah lapangan begini? Ngapain kakang lagi kayak gini? Tujuannya apaan? Kakang udah tua, ngapain masih ayab-ayaban aja? Ngapain masih ku capek-capek aja kakang ngikutin masalah dunia? Ngapa kakang kemari? Ngapa kakang ada di sini ngeganggu Anoman Perbancana Sutai? Nggak tahu dia mah nggak tahu permasalahannya. Nanya iya bagus, nanya juga boleh, cuman adik guru ini nggak mikir. Kalau menurut kakak nggak mikirnya di mana Kang? Sekarang Kak adik guru bayangin, kakang ogok ini kan emang orang miskin, orang susah, orang gak ada. Kalau kakang ogok nggak kayak gini, kakang ogok mau makan pakai apa? Kalau nggak pegawai begini. Dia saudaranya satu lagi kemarin itu menurut. Iya maaf sebelumnya tadi aku makanya turun ke Marcapada, turunnya ke hadapan kakang ogok ini. Emang kakang tadi ngapain nyampe ngebaca ajian yang emang nggak boleh dipakai itu sembarangan? Yang mana? Yang tadi kakang pengen baca, yang tadi kakang pengen ramalin, makanya itu di kayangan goncat dan samarnya itu di kayangan. Ada apa? Batang pulung pada buyang. Jadi di kayangan jagat Suralaya teh bidadari pada teriak ating teriak. Bidadari pada teriak, kembang cangkok alung pada layu, kawah candra di murka bergejolak tinggi, dewa-dewa pada selesma, dewa-dewa pada puyeng. Karena akibat apa? Akibat kakang ini ngeramalin ilmu ini. Kawah candra di murka yang tadinya tenang bergejolak sangat kencang. Apa itu yang di belakang? Apa lagi di biru berwarna putih? Jadi gara-gara kakak nggak baca itu, kayangan goncangnya kayangan itu di jagat Suralaya. Makanya aku turun, nggak merintahin lagi yang lain, tapi aku yang Pramesti Batara Guru yang turun langsung ke hadapan kakang. Nah ini yang kakang perlu bahas, ini yang kakang perlu omongin sama Yai. Tadi kan Yai nanya sama kakang ngapain ayam-ayaban? Kakang ngapain di sini? Kakang ngapain lagi begini? Sekarang adik guru mikir apa enggak yang tadi Kang Ogok bilang? Kalau Kang Ogok begini, anak Kang Ogok pengen makan apa? Coba. Yang punya saudara ada senang, ada tenang. Sekarang bayangin gini aja tuh, salah satu contohnya panjang tuh di belakang. Ini banyak nih. Tukang saron, tukang gedang, tukang rebab, ada yang lagi ngegodotin rebabnya tiap malam. Tukang gendang ada yang lagi namparin gendang tiap malam. Karena dia kerja begitu buat apa? Buat ngebelain jalanan anak, buat nempanin keluarganya. Karena dia kepala keluarga, buat nempanin anaknya biar anaknya pada melenis, biar anaknya pada gede, biar anaknya pada hidup. Tuh, demi apa? Demi ngebelain jalanan anak. Sekarang kakang lagi begini, ngebelain siapa? Ngebelain jalanan anak. Iya, kalau kakang Ogok pikir-pikir, kakang Ogok ini aja tinggalnya di desa. Beda sama Yai Batara Guru, adik kakang adik guru, tinggalnya di kayangan jagat Suralaya.
Karena bisa lu menurut. Dijaga Suralaya mau juga kekurangnya suatu apapun yang ibaratkan surganya di sana. Pengen butuh apa tinggal ngomong, pengen butuh apa tinggal nyebut, tinggal datang. Tapi kalau kakak mah kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, apa di guru mikir ke situ. Sekarang gini, kita 3 bersaudara, Kakang Semor. Yang kedua, aku yang ketiga sampean. Apa sampean pernah ingat sama kakak sampean? Sama abang-abang sampean? Kali seminggu enggak, sebulan sekali enggak, kali sebulan enggak, setahun sekali yang namanya lebaran. Jangankan lagi nyabak, bau-bau Batara Guru pengen kesono aja kagak ada. Apa Batara Guru gak ingat, adik Guru gak ingat? Emang sampah yang bikin kayangan. Emang siapa yang ngebangun kayangan nih kalau bukan ini sama Kakang sama adik Guru mah tinggal enak duduk. Ibarat makan mati Guru tinggal makan, gak perlu ku capek-capek lagi. Ini yang kerja keras mah nih. Jadi Kakang pengen ngebangkit, bukannya Kakang pengen ngebangkit, bukannya di Guru nunda-nunda pekerjaan Kakang, ngehalangin pekerjaan Kakang. Tadinya kalau misalkan adik Guru nggak turun, Kakang udah dapat kali 200.000. Karena apa? Karena adik Guru yang ngeganggu Kakang ada apa? Karena Kakang meramalkan ilmu itu, Kakang ngebaca ilmu itu, adik Guru mau marah. Berhak nggak marahnya adik Guru? Cuman gara-gara kayangan sangar, kayangan goncat-goncet, bidadari pada teriak, kembang pada layu, kawah Chandra di murka bergejolak. Yai mah mikirinnya yang ada di kayangan doang, tapi gak mikirin yang di Marcapada nih Kakang. Apa seminggu ketemu makan? Apa sebulan bisa ketemu ganti pakai? Padahal mah itu yang diharapin aku Mang Polong. Emang itu yang diharapin kali Batara Guru seminggu kagak, sebulan sekali kagak, setahun sekali nyaba ke abang, nyaba ke orang yang lebih tua. Apaan kakak ini keganti orang tua laki-laki gak ada kakak yang laki-laki itu kita anggap jadi bapak. Kali punya kakak perempuan, ibu udah gak ada kakak perempuan, kita anggap kakak perempuan, kita gantinya ibu. Biar apa-apa juga, biar sejelek-jeleknya aku ini tetap saudara sampean. Kali atuh misalkan ibarat katanya gabus, kali enggak semua juga pala-pala membuntut enaknya nyampe. Yai baru kayak gini, Yai baru Kakang begini, Yai turun ke Marcapada. Emang Yai ini sampah? Emang Yai sampah? Itu lagi. Jadi Kakang logo, ya Kakang ini ngebelain jalanan Kakang. Tapi jalanan Kakang salah Kang, apa yang diperbuat pasti bakal cilaka. Ciloko mah urusan belakangan. Celaka mah urusan belakangan, yang penting karang apa aja yang udah kita niatin, apa aja yang kita udah siapkan, kita jalanin dulu. Tapi ini nantinya bakal jadi gak berkah ke keluarga Kakak. Ini ibaratkan Kakak ngempan anak udah pakai rezeki yang halal. Bongannya yang halal susah dicari. Sekarang mah jangan kalian lagi cari rezeki yang halal, yang haramnya aja susah. Tapi nanti itu bakal jadi masalah, bakal jadi masalah di keluarga Kakang gara-gara makan uang yang gak bener, gara-gara makan uang yang salah. Yang penting keluarga Kakang bisa makan. Bongannya Kakang punya saudara tapi gak pada ingat sama Kakang, gak pada ingat sama ponakan. Apa ingat Yai sama ponakan Kakang, sama ponakan Yai sama anak-anak Kakang.
kali-kali kalau misalkan lebaran emang adik guru gak bisa nyampe, kali titipin nama yang lain. Seenggak-enggaknya aja udah amplopnya nyampe itu kiranya udah bukan main. Alhamdulillahnya bukan main. Kali Yai gak bisa ngirimin amplop kesenangan orang tua atau kesenangan abang, kali rokok Sampurna Bel 2 bungkus. Apa adik guru tahu akang mah rokoknya yang ada kapasnya? Gua ada kapas aja mah. Ya bangsa yang lain ada kapasnya, Kang. Iya bangsanya Peter yang ada kapasnya. Kapasnya Dedi. Itu kakang makanya ngejalanin kayak gini demi apa? Demi ngebela keluarga kakang. Sekarang Yai kesini tebang pengen ngomelin kakang, tebang pengen ngebilangin kakang, kagak kena ada kakang kena. Iya bagus dari sononya pengen ngingetin Kang Ogok, tapi maaf nanti dulu. Masalah ini mah nanti dulu, kakang ini juga udah punya jalannya masing-masing. Kita udah punya jalannya masing-masing, udah ada yang ngatur rezeki, milik, umur, jodoh. Bukan aturan adik guru, tapi aturan yang mahaku. Masih kurang juga kue sekilo banyaknya. Kacangnya mah. Lemang mah jangan dibuka dulu tuh. Itu. Ya kalau lama bagi nama saudara juga ngingetin juga kalau gak ngasih amplop mau ngapain? Kagak ada artinya, mulut tebang capek-capek, tenaga ku tebang keluar. Jadi kakang maunya gimana? Kalau mau kakang, Yai bantu kakang, Yai dukung kakang, beres dah nanti urusan pesanannya. Ya maksudnya dukung ya, tapi kakang sekarang di perbuatan yang salah. Iya, karena mengapa-ngapa nanti kakang bisa jadi cilaka, pasti ada balasannya. Karena orang yang berbuat baik akan dibalas dengan baik. Kalau kita berbuat jahat akan ada imbalan atau kebaikannya juga. Nggak ada bakal ngikut ke kita. Yang itu mah kakang gak pikirin dulu. Karena misalkan kakang nanya sama Yai mau ngebantuin kakang apa enggak? Seenggaknya tuh Yai gak bisa ngasih rokok apa duit apa-apa, udah jangan. Tapi kakang minta bantuan Yai, kakang minta petunjuk sama Yai. Jadi kakang minta bantuan apa? Jadi kakang disuruh dapat tugas ngebawa buntut Hanoman. Apaan Hanoman masih anak aku, berarti masih saudara. Masih anak cucu dewa Hanoman, ngapa diganggu? Karang begini aja dah, op dulu, op. Sekarang misalkan adik guru nggak bisa bantu kakang di soal materi, bantu kakang di soal segi pemikiran dan ilmu adik guru. Kakang ini lagi buntu ini soalnya. Gimana ngakalinnya itu buntut Hanoman bisa jadi kena, buntut Hanoman bisa jadi dapat. Adik guru punya usul, adik guru punya ide, coba keluarkan, kasih tahu kakang. Iya baik, bakal aku bantu, cuman kakang jangan marah-marah melulu. Kakang memang gampang emosi, kagak kedapetan duit lagu kakang marah. Kakang kagak kedapetan rokok saron pada dibalik-balikin. Kakang mah tebang popi nggak dikasih ngambek. Jadi adik guru mau bantu kakang, baik bakal dibantu, cuman nanti tanggung sendiri akibatnya. Jangan bawa-bawa adik guru nanti di hari lusa, misalkan kakang mogok kenapa-napa, jangan disebut nama Batara Guru. Iya kagak. Jadi gimana caranya? Sekarang kakang tanya, aku tanya sama kakang, siapa yang paling dipercaya sama Hanoman? Tukang bohong.
Tukang bohong mah bukannya kepercayaan Hanoman, bukan, coba salah pikir lagi. Yang jadi bahan kepercayaan yang paling patuh, yang paling diturutin, bentar-bentar tukang rebab. Apalagi tukang rebab jalannya aja udah payah. Tukang rebab mah jangan dipercaya, apa sebabnya? Jangankan teman-teman, apaan bininya dibohongin. Jadi siapa? Kakang ingat waktu zaman Ramayana siapa? Sri Rama. Iya, Sri Rama titisan dari siapa? Batara Wisnu. Sekarang Batara Wisnu nitisnya ke siapa? Ke tukang bonang. Tukang bonang lagi yang asal ada temboknya langsung nyender. Dia mah jajan juga kagak kagak nawarin abang, dia lagi jajan aja sendiri. Jangankan lagi omongannya apaan, ketika di WA juga kurang tapi ngerti. Jadi Batara Kresna itu kakang tahu. Batara Kresna yang sekarang Batara Wisnu nitis ke Batara Kresna itu yang paling dipercaya sama Hanoman Prabancana Suta. Makasih atas informasi adik guru, atas pemberitahuan adik guru, makasih. Itu baru sedoro, ngebela sedoro. Ya cuman wayahnya karang doang dibela, besok mah kagak. Ya karang mah gini aja deh, yang karang mah karang, yang besok kan nanti dulu. Pesan Batara Guru itu aja, jangan bawa-bawa nama Batara Guru. Misalkan kakang kena balasan dari perbuatan kakang, karena apa? Setiap balasan orang yang hidup di alam dunia itu harus ada tanggung jawab, harus ditanggung jawabkan. Boh itu dari kelakuan yang baik, boh dari itu kelakuan yang buruk. Iya, yang baik mah bisa jadi amal perbuatan kita nanti ketika kita pulang ke alam kelanggengan. Kita ngelakuin perbuatan buruk itu yang nanti bisa jadi cilaka waktu kita pulang ke alam kelanggengan, ke alam akhirat. Waktu kita nutup mata, kan yang ditanya bukan harta benda yang melimpah, tapi yang ditanya amal perbuatan selama kita hidup di alam dunia. Kita berbuat baik apa kagak? Selama kita hidup di alam dunia kita berbuat buruk apa enggak, itu yang harus ditanggungjawabkan. Karena apa? Nanti mah di alam kubur bukan mulut yang ngomong, bukan mulut yang ngejawab, tapi nanti mah di alam kubur nih yang ngejawab tangan, yang ngejawab kaki. Karena apa? Nanti ketika kita meninggal, tangan semasa kita hidup di alam dunia, apa itu tangan dipakai secara baik. Contohnya baik, kita tangan atau kaki, tangan dipakai menolong orang, sedekah ke orang yang kurang mampu, itu bisa dibilang amal yang baik. Tapi kalau amal yang buruk, misalkan tangan kita secomot-comotnya, kita seambil-ambilnya, bukan hak kita, bukan punya kita, tapi kita ambil yang namanya lengoh. Jangan kayak gitu, itu yang buruk. Kalau kaki misalkan ngelangkah dipakai ke jalan yang baik, ngelangkah di jalan yang benar. Salah satu contohnya apa? Kali kaki kita pakai di jalan yang baik, kita pergi ke masjid, kita sholat berjamaah. Jangan kayak tukang gendang diajakin sholat, ayo kita sholat, alasannya ntar kita mau di masjid yang ngono. Emang pinter akalnya.
Ayo kita sholat Jumat di masjid yang ini, nggak 16 sono rada legaan. Emang alasan melulu, makanya urusannya ngampul melulu. Iya, terima kasih. Sekarang Batara Guru bakal pamit, bukannya Kang Ogok yang ninggalin Batara Guru, biar Batara Guru yang meninggalkan Kakang. Ingat, Omat pesan Batara Guru, jangan bawa-bawa nama Batara Guru nanti di hari lusa Kakang Ogok kenapa-napa. Beres. Ya udah, adik guru mau pergi lagi ke Kayangan, mau balik lagi ke Kayangan Jagat Suralaya, soalnya di Kayangan gak ada yang ngisi, kosong Raja. Iya, tapi dulu ngapa punya rokok apa kagak adik guru? Ya udah tuh Kang, ya udah biar adik guru yang bakal pulang ke Kayangan Jagat Suralaya. Omat ingat pesan adik guru, beres nih. Untung kita punya Sedoro Panjang, Sedoro Patih. Kemari coba kita nyusun strategi. Jadi ada apa paman? Ada apa ya tokoh tejaman? Jadi gini. Aku udah mendapat petunjuk, aku udah dapat akal. Kita gak perlu capek-capek nangkep Hanuman. Maksudnya kita Hanuman nyari ke wayang yang lain, bukan. Kali Hanuman tukang gambang mah sering ikut dalam jagur, dalam sawah. Kali Hanuman ono bisa udah jangan. Terus kita pakainya buntut apa buntut tukang saron kali. Masa buntut di depan. Tenang dulu, ini kita dengerin penjelasan. Jadi gini, tadi Sedoro aku nyamperin aku, ngasih tahu siapa yang paling dipercaya, siapa yang paling dipanutkan oleh Hanuman Perbancana Suta di Batara Wisnu. Dulu Batara Wisnu nitisnya ke Sri Rama waktu Ramayana, harap Batara Wisnu ngancingnya ada di Batara Kresna. Jadi maksudnya aku bakal malih warna, aku bakal mencala putra, mencala putri. Putra kalau lagi kepancing wanita bisa jadi wanita, putri kalau kepancing sama laki-laki bisa jadi laki-laki. Jadi aku bakal ubah wujud menjadi Kresna. Ya Ogok jadi Kresna, aku jadi apa? Sebentar dulu. Oh, aku lihat sampean lari ke Mega Kawa-Kawa. Ngapain ke Mega Kawa-Kawa? Di situ Kresna yang asli lagi tamat. Kresna yang asli lagi semedi. Sampean tugasnya nangkap Kresna yang asli biar aku legowo nanti jadi Kresna Mamalia. Jadi Pati Lodra Geni berangkat ke Mega Kawa-Kawa. Di situ Kresna yang asli lagi tamat. Tapi maaf sebelumnya ini kita nggak tahu wujud Kresna gimana. Ntar kalau salah nangkap aja. Belum pernah ketemu apaan Batara Kresna mah cuma kenal nama, kenal nama belum kenal rupa. Jadi gimana rupa Kresna? Yang mogok apa rupa Kresna sama kayak tukang ceker kembang ecek?
kagak main yang kayak gitu mah dia mah pegawai dasar ngeker ge tidur melulu. Kagak ditopeng kagak diwayang. Jadi gimana rupa dari Kresna ini nih, rupa dari Kresna akhirnya Lurah tokoh Teja Mantri dia menutup babahan hawa nafsu dia sidakas lokot dongka menutup babahan yang ada di diri Lurah tokoh Teja Mantri yang nantinya dia bakal meramalkan dia punya ilmu. Batara guru yang tadi ngomong bahwa harus Kresna, karena Kresna yang dipercaya sama Hanoman Perbancana Suta. Biar aku bakal meramalkan punya ilmu, aku bakal meramalkan ajian aku. Cimangrat kumat pragyap ajian luar. Ajian meliwang Lurah tokoh Teja Mantri cangelek tadi Kresna pamalih. Jadi kayak gini rupa Kresna apalin nih, apalin. Bener ganteng panjang. Ini mah bukan ini lagi tapi ini mah persis bener. Ini yang namanya Kresna. Ini rupa Kresna, jangan salah. Coba lihat dulu dari ujung kepala sampai ujung kaki, ada yang kurang apa enggak dari Batara Kresna? Dari pakaian benar persis Batara Kresna. Tanda kepangkatan persis Batara Kresna. Mangsaman apa yang kurang? Omong jujur malam ini mah dia. Lagi lurus, lagi lempeng. Soalnya udah diturunin si batunya jadi lempeng udah. Mengacet mana? Mengacet. Mana ngomongnya udah ngampos. Tanda kepangkatan Batara Kresna sama dari rupa, pakaian ada yang kekurang. Apa yang kekurang? Yang kekurang apa? Bako, topo. Yang kurang mah bukan itu, bener kata Mang Samad, yang kurang mas orang. Iya. Dia coba gimana ya kok ngelak jalan. Ya kaulah Batara Kresna praja dari negara Neralaya. Urup enggak aku ngomong Kresna begini? Oh berarti ada Kresna asli di Mega kawa-kawa lagi tapak. Tangkap Kresna asli. Kalau misalkan Hanoman nggak bisa kita bicarakan baik-baik, aku bakal lari ke Madukara minta bantuan sama Arjuna. Karena apa? Arjuna masih incu putu dari Hanoman Perbancana Suta, bakal aku ajak kemari untuk ngerayu supaya Hanoman mau itu ngelepasin buntutnya. Oh baik, kalau kayak gitu Paman, yang ogok kita sama-sama tugas, kita ngejalanin tugas. Semoga berhasil nangkep Kresna ya. Kita tangkap Kresna ya. Lapisan cerita kita tunda dulu
Batara Kresna mamalihan yang tujuannya lari ke Madukara minta bantuan sama Arjuna. Kita ceritakan dulu di Mega Kawa-Kawa, yaitu Batara Kresna yang asli lagi tapak di Mega Kawa-Kawa. Batara Kresna yang lagi enak tapak, dia mengancik diri di Mega Kawa-Kawa. Kaget kedatangan dua buta yang ngintai, yang ngincer dari barat elang, makanya elang mau nangkep mangsa kayak elang mau nangkep buruannya. Batara Kresna dia kaget melihat seorang buah setan yang mengintai Prabu Batara Kresna yang lagi tapak di Mega Kawa-Kawa. Kagetnya Batara Kresna, makanya dia langsung sadar dari tapak. Inilah Batara Kresna yang lagi Tapak di Mega. Ada yang rentai aku, Pak. kayaknya itu tadi Batara Kresna. Bocah-bocah Parawiaga kenal sama aku. Aku Batara Kresna, praja dari negara Neralaya. Asa nggak enak tenang ya, aku lagi tapak ada yang ngintai dua buta. Aku lari ke kiri, dia ngikutin aku ke kiri. Aku lari ke kanan, dia ngikutin aku ke kanan. Ada apa ini? Ada apa? Ada apa? Kayaknya mah ada niatan nggak bener ini panjang. Ada niatan yang nggak bagus, makanya aku diintai terus, makanya aku diincar terus. Itu baik. Aku punya ide, aku punya cara. Gimana caranya dia nggak bakal bisa nangkep aku bakal ngejadiin kembang Cangkok Wijaya Kusuma, aku bakalan jadi bayangan Kresna. Nanti itu buah patih yang ngudak-ngudak aku bukan yang ngejar-ngejar Batara Kresna, tapi ngejar-ngejar bayangan aku. Aku bakal ngeluarin itu kembang Cangkok Wijaya Kusuma. Akhirnya Batara Kresna dia ngeluarin kembang Cangkok Wijaya Kusuma yang nanti nyatanya bakal dijadiin Kresna atau bayangan dari Kresna, nanti yang tujuannya biar bakal ngejar-ngejar bayangan. Baik, aku bakal ngejadiin kembang Cangkok Wijaya Kusuma dan dia bayangan Kresna palsu. Akhirnya Batara Kresna dia ngejadiin kembang Cangkok Wijaya Kusuma dan dia bayangan Kresna. Kejar itu. Aku mau cari tahu ada apa ini.
yang palsu lagi diudak-udak padahal mah itu bayangan Kresna bukan Kresna yang asli. Raden Gatot Kaca yang lihat Wak Batara Kresna yang lagi diudak-udak Prabu Kresna yang lagi dikejar-kejar, emang dia lagi patroli, dia lagi ngejalanin tugas sebagai panglima di negara Amarta, sebagai benteng di negara Amarta. Raden Gatot Kaca yang melihat Prabu Batara Kresna lagi dikejar-kejar dua praja satria atau praja dua Denawa yang tujuannya pasti buruk Hadap Batara Kresna. Raden Gatot Kaca yang melihat Prabu Batara Kresna lagi dikejar-kejar dua pati. Batara Kresna diudak-udak. Wah, penjahat dari mana ini, kurang ajar nyari gara-gara sama Gatot Kaca putra kerincing wesi satria Malajang Tengah, kurang ajar bakal ada itu Batara Kresna, ketangkep itu Batara Kresna, kon kagak. Masalahnya Kang udah deket nih, udah pengen kita tigrek, udah pas bener nih ancang-ancangnya pas kita tangkap, ngelos. Hitungannya udah pas, hitungannya udah paten, pas pengen ditangkap, ngelos. Ya jangankan lagi adik, berarti aku juga ngerasain hal yang sama. Aku juga ngerasain hal kayak gitu. Waduh, kemana ini, kemana? Kayaknya dia ngintai kita dari atas sih. Coba Kang sapa. Tua Denawa ngejar-ngejar Wak Prabu Batara Kresna, iwa aku satria Malajang Tengah, aku Raden Gatot Kaca. Wah, kecolongan kita, ya kita tunggu aja nyampe ke sini dulu Kang. Kita tunggu dulu aja kedatangannya. Kita tanya dulu secara baik-baik. Siap. Hari yang Mikaeli, hari yang Mikaeli, diberiku peganti, gani asih negara, mon hurung di panggung. Raden Gatot Kaca putra Malajang Tengah, jangan merasa kaget sampai Sekarang kalau kuat angkat pulang hati-hati.
Pamis prepare. Bagi kita segi wong Sunda belajar yang seni Jawa. Seni Campuran campuran yo lokal prepare. Seni Sunda karo seni Jawa paipa di sarangan Pamis anu mana Kan apa ipah Pamis? kombinasi jaipong. Sret Bapak ipah Bapak misnya. Aduh, paipa di sarangan Pamis anu mana Apa? botol tegagang tulang saiki genanane pamiliki gamelanane. Alon-alon kaca wiaga kemelanane alon-alon. alon-alon Mang Sama. Pamiliki gamelanane paipah anu mana di sarangan Pamis Tuhan kurangan engkau kuapayu. Sret prepare saking Tunas Jaya kemelanane. Aduh, paipah di serangan Pamis anu mana sampean aja ngalamun hari ngalamun bareng Kumaha cek Mang Sama. Lokal aja tepun kekena lamun paipah berangkat payon heula anak Bapak di ipah. serangan Pamis anu mana hari ngalamun Bapak ipah. paipah di serangan Pamis. Prepare Bapak mis Bapak ipah prepare. Aduh, Apa maning? Pamis anu mana Apa maning lokal? anak peribahasa melak sabit yang lereana. Lokal Ulin di dunia kudu sabar karo tawakal Pamis anu mana Pamis teuing Aya. kudu sabar Pamis paipah karo tawakal. karo bojone pasangan. Wilujeng tepang poji anak mana Lujang apa maning? wilujeng tepang para pemirsa sedayan Gendul ke Jawa. Pak Haji Aman di serangan Pak Haji Muhammad anu bagus. Aya. Kula saiki sing rencang kepelan Tunas Jaya nih. Tunas Jaya Group Pak Haji Aman Pinter kepayuhan Dibungkus. Yo cek dalang Tanu Wijaya. Aya. Kajanan. disusah ada buku jauh Buat ongkos ke Bandung. Pak Haji Aman hoyong di serangan Pak Haji Muhammad Alhamdulillah. anu mana ada buku jauh Ampun Pak Haji Anak, Pak Haji Mama. dia teh ada buku mangga aturan Pak Haji Muhammad anu mana ada buku mangga Pak Haji Muhammad teuing anu bagus. Pak Haji Anak. Ari ukur nabi Pak Haji Muhammad lihat ke hasedi Mang Sama Para saya dapur. Pasukan dapur. lemotang mantap Ah,
Agus Arbager Agus Kampayan Pak Agus Arbager Anak Bapak Agus anak Pasir Bagus deui kumaha seuli Di mana wadi aturan bagus bagus aturan bagus aturan aturan kapaya sakali deui geuningan amat bagus bagus mana anu mana aturan bagus bagus deui Kumakurim, mana bagus deui. Debaran mah bagus deui. Kurusaur. anak Bapak Agus pasangan Aturan bagus bagus. Ada bagus. Bayayan panggalan 10. Anu Bayayan panggalan 10 bangun. para kesepuhan Karawang Bayayan panggalan 10. Kota Bangka Perjuangan Bayayan panggalan 10. aturan Bayoyo Lompong padi sedang pangan Bayayan panggalan 10. Empat Bayayan bagus Darah seni buru-buru gede Bayayan panggalan 10 Kota Karawang Bayayan panggalan 10 anu bagus Mangginon Kota Karawang yang terasing Bayayan panggalan 10 aturan kapayang Bandung harati Pangedang Bandung Bayayan panggalan 10 bagus enak terapi apa bersih besok gua yang naik Bayayan panggalan 10 Pak Dokter Lilis Kota Karawang aturan apa Bayayan panggalan 10 mana ayo bagi mak mandi Bayayan aturan kapayun adalah apa pilih lawangun segala widara aturan Bayayan panggalan 10 mana terus berbahagia Senang ampun Pak Dokter Lilis di Bandung seniman para petani Bayayan panggalan 10 mana anak dermawan jeung dia hoyong diserang apa eden ayah Pak Eden ayah jutawan jeung sanitiawan Haji Pak Eden anak aturan abah eden amanna ayo rapa Pak Eden abah eden aturan kapayun Karawang abah eden anu bagus Kota Bangka Perjuangan apa eneng deui lomba padi sedang pangan apa eneng anu manang apa eneng pangan para seniman makasih ampun Sabima Kota Karawang Haji Arman Haji Arman deui penanggalan yang terasing Haji Arman goreng lindung ada nu Bandung harti Haji Arman
manewuk manggulingan datang ada manewuk panggulingan rana aden Gatot Kaca di atas dua pati jangan rasa kaget dua patih dan lawa iwa ku Raden Gatot Kaca Satria Malajang Tengah Kerincing Wesi Bima Putra Harimbi Suta iwa ku Raden Gatot Kaca. Oh ini yang namanya Gatot Kaca. Dia baru kenal nama doang. Baru kenal nama, belum kenal rupa apa Gatot Kaca mah kata orang-orang juga dia mah kawannya, uratnya kawan. Dia mah serba logam uratnya kawan. Tulangnya besi, kulitnya lempengan wajah, mata kaca negara, bajunya baju dongdot, baju dong. Baju dodot Antakusuma, tulangnya besi, uratnya kawan. Emang lolo kalau barangnya bor meren melintir bang sama. Emang kekenyangan jajan dia. Kok berhenti dari sore jajan. Orang kata dia asal ditawarin ini, oh mau katanya kesukaan. Tadi ditawarin ini mau, emang itu mah kesukaan. Kagak ada yang kagak suka, kesukaan semua. Jadi sampean Gatot Kaca ada apa ini sampean mencegat di perjalanan ya kaulah berdua Pattilodra geni. Ya di sini sebenarnya Gatot Kaca yang harus nanya. Apa sebab sampean berdua ngejar-ngejar Wah Prabu Batara Kresna? Oh jadi sampean ngelihat aku ngejar-ngejar Prabu Kresna? Ya bukan lihat lagi, jelas dari mata kaca negara. Jelas penglihatan Gatot Kaca ada apa sampean ngejar-ngejar. Emang tugas ya kaulah disuruh nangkap Batara Kresna karena ada hal sesuatu yang harus dilakukan, ada hal yang harus kita tuntut. Maksudnya ya karena tugas dituntutnya. Kurang ajar sampean udah ngebikin uang Prabu Batara Kresna gak enak tenang. Sampai-sampai udah kayak gitu. Jadi di situ mau apa? Pokoknya aku bakal ngebela Wah Prabu Batara Kresna. Jadi nggak mau minggir, aku mau nangkap Kresna. Siapa-siapa juga kalau saudara ada yang lagi kesusahan pasti ditolong. Apalagi nih Wah aku sendiri, orang tua aku sendiri. Jadi di situ lewat kiri dijaga kiri, lewat kanan dijaga kanan. Wah sombong kang, jangan pakai cara macam-macam lagi, langsung.
Lari kang lari. Kabur udah panjang. Ada yang lari ke sono, ada yang lari ke sono. Rupanya nggak sanggup nandingin kekuatan Gatot Kaca. Wah Batara. Wah. Yang tadi itu Junggi nangetin. Yang di belakang Magala ada angetin lah, apalah. Wah Batara, wah Prabu Batara Kresna, wah ini anak Gatot Kaca nggak bakal ngomong, wah. Junggi nangetin. Apa nggak ngomong ini wah Prabu Batara Kresna, wah. Gimana mau ngomong atuh ini yang asli mah? Itu. Tahu atuh si Aca. Pantesan dipanggilin wah kagak nyaut siapa emang? Ini mah cuma ciptaan dari Kembang Wijaya Kusuma. Ini ciptaannya, makanya ini. Ayo sampean balik lagi. Akhirnya ini tayangan Prabu Batara Kresna Canelek. Tapi ya, langkang kau Wijaya. Anak Gatot Kaca. Wah Prabu Batara Kresna ikaulah Gatot Kaca. Ini yang dijadiin sama Uwa tadi nih bayangin. Soalnya dikejar-kejar terus, nggak tahu apa permasalahannya. Tadi udah aku usir, udah aku lawan itu dua patih yang katanya Lodrapati dan Lodrageni. Tujuannya nangkep Uwa. Tujuannya karena ada maksud dan tujuan karena tugas yang ditentukan dan tugas yang dituntut harus dijalankan. Apa nggak ada tugas yang lain kecuali nangkep Uwa Batara? Biar bagaimanapun ibaratkan ada udang mah dibalik udang, batu di udang ini. Ya bukan gitu, wah ada juga ada udang di balik batu. Nah maksud Uwa begitu, itu si tukang ngendang tuh ngerecokin aja. Kalau nggak ada apa-apa nggak mungkin Uwa Batara diincar, nggak mungkin Uwa Batara ditangkap. Yaitu kayaknya ada sesuatu hal. Kayaknya mah kayaknya. Soalnya apa? Aku lebih percaya sama Wak Batara karena apa? Wak Batara bukan orang sembarangan. Wak Batara bukan orang biasa. Tapi Wak Batara Apandar Batara di alam Marcapada cuman Wak Prabu Batara Kresna. Dari nama kan
dari nama, jangankan dari nama aji pemakai pengabisa Wak Prabu Batara Kresna nggak ada lain, nggak ada yang kuat nandingin di sini. Apa dari nama Wak Prabu Batara Kresna? Anak apa arti dari nama Wak Prabu? Ya bukan apalagi nemen ini mah. Apa? Apa? Wak tanya sekarang arti Batara. Batara ya emang orang pinter mah. Batara orang pinter. Keras? Keras itu keris, artinya keris mentajam. Nah, Udah makanan dari sore itu berhenti masih nanyain nasi goreng. Malu-maluin. Main di mana emang kita ini? Pakai segala minta nasi goreng. Ada yang lagi bilang nasi uduk. Ada yang lagi ribut nasi padang. Kasih aja pakai di pergi padang. maksud anak Ya yang lain mah dibilang minta nasi goreng lah, mintanya jangan. maksudnya Jangan kagak dipakein telur Wak. anak juga sama aja pakai ngebanyu. Jadi sekarang mendingan kita cari di mana ini permasalahannya. Anak mau ikut Wak. Ya pasti bakal diring, bakal disamper. Mari kita sama-sama cari permasalahannya. Kita ikutin di mana adanya. Kita tunda dulu Batara Kresna lan Gatut Kaca. Kita ceritakan di Madukara yaitu Raden Arjuna yang kedatangan. Kresna mamalihan. Cara kak, ya Kakang Prabu Batara Kresna nyampe datang ke hadapan sampean. Raka Batara, Kakang Prabu Batara Kresna ada apa? Tunggu dulu. Jangan rasa kaget anak kedatangan Wak. Jangan rasa kaget. Arjuna kedatangan Wak Batara ini mah buru-buru Wak. Makanya langsung masuk juga. Nggak jadi soal. Kakang Prabu Batara Kresna masuk. Baik. Masuk Kakang Batara Kang. Jangan rasa takut, tenang. Silakan duduk dulu Raka Batara. Haji pulang
rasa kaget kedatangan Kakang Batara Kresna Rai. Jangan rasa kaget, jangan rasa kaget. Kakang Batara, ada apa Kakang Batara? Ngebiasa-biasanya nyampe ke Madukara, nyampe ke Penengah Pandawa. Ikaulah Arjuna ngerasa kaget, ya kaulah Arjuna ngerasa bingung. Kakang, Jangan rasa ku bingung-bingung, jangan rasa kaget dah Kakang. Soalnya kemarin lupa mau WA sama Yai juga. Saking keburu-burunya sampai dompet aja Kakang ketinggalan. jadi maksud tujuan Kakang Batara Jadi kayak gini Yai, jadi kayak gini. Makanya memang sengaja Kakang nggak ngasih kabar dulu sebelumnya sama Yai. Soalnya ini penting Yai. Ini mah bukan lagi mencangkut kehidupan Kakang, tapi menyangkutnya ini negara dan bangsa Yai. maksudnya negara dan bangsa. Yai emang gak lihat WA Kakang bikin status negara Kakang lagi kacau. Yai emang liatinnya. Kirain Kakang teh bikin status asal manjak doang. Yai emang gak ngeliatin status Kakang. Soalnya Kakang bikinnya apa? Itu negara lagi di ambang kekacauan. Makanya Kakang buru-buru nyamperin Yai. Yai malah lagi enak-enakan ngopi, mana bari ditemenin sama biskuit. Apa yang kopi lain itu tukang rebab masih bisa ngelendot? Itu tukang rebab masih Mang Eda? Mang Eda? Mang Eda? Aku dipanggil mama. Itu makanya buru-buru datang kemari karena ada hal yang harus disampaikan, ada hal yang harus Kakang beritahu ke Yai. Ada apa? Yang tadi Kakang bilang negara Kakang ini Yai di mana-mana ini wabah penyakit datang. Wabah penyakit di negara Neralaya. Udah nggak ngeliat umur yang tua, udah nggak ngeliat umur yang muda, mau bocah kayak mau yang tua kayak mau yang muda, itu kena penyakit, itu kena wabah, itu dampaknya wah bikin negara bisa jadi menurun Yai. Sekarang Yai pikirin atuh, misalkan satu kepala rumah tangga ada 4 orang, misalkan langsung 2 yang diambil, 2 yang meninggal, apa coba? Itu baru 1 keluarga. Coba kalau yang lain, itu baru 1 keluarga. Coba kalau 10 keluarga. Yai bayangin negara Akang rusaknya gimana? Itu juga bukan wabah penyakit yang datang, tapi musibah bencana alam di mana-mana ya. Banjir di pelosok desa, gunung-gunung meletus. Belum lagi yang sebelah kiri, sebelah kanan meletus. Longsor belum. Apa yang meletus lagi ribut meletusnya tuh kamar? Emang tukang rebang mah sempet ngewedahin itu tuh. Coba aku minta daun hiris Mang Eda. Itu Jadi ada apa? tadi Kakang udah bilang Kakang lari kemari, Kakang minta bantuan. Minta tolong sama Yai, bongannya apa? Yai yang bisa Kakang percaya kalau Arjuna ini bakal berhasil ngebantu Kakang. Dari segi apaan? Dari segi negara, ketataan negara Arjuna mah. Soalnya apa? Ilmu pemakai ajian Arjuna bukan cuma lagi di badan, tapi soal teori, soal pelajaran Arjuna emang udah top. Perang emang Arjuna yang paling jago. Mana? Siapa ya coba yang jago mana selain Arjuna putra Panengah Pandawa? Ya, jadi di segi lainnya Kakang minta bantuan sekarang, Kakang minta bantuan Yai sama Kakang minta obat. Nanti kita susun lagi secara strategis ini negara biar bisa jadi kembali lagi. Karena Yai mah bisa curhat coret. Yai mah bisa punya pemikiran, oh Kang bagusnya kita kayak gini, oh Kang ini pembangunan kita bikin di sini, Kang dana sekian yang
masuk kita harus salurkan ke ini, beli ini, bangun ini. Itu Arjuna. Karena ada Arjuna mah pendidikannya tinggi sekolahnya. Itu Iya, Arjuna bantu sebisa Arjuna. Kalau misalkan Arjuna nggak bisa bantu, pasti bakal diusahakan sama Arjuna. nah itu. Apa Yai tega negara Kakang jadi rusak? Apa Yai tega negara Kakang jadi hancur? Nanti juga ke bawah-bawahnya ke orang-orang Pandawa, ke negara Amarta. Nyambungnya, ngejalurnya ke negara Amarta. Neralaya udah habis karena apa? Wabah, penyakit, musibah yang datang. Entar di sana udah pindah ke Amarta. Emang Yai mau negara Amarta kayak gitu? Yang nggak mau ibarat peribahasa mah sedia payung sebelum hujan, lebih baik obat mencegah daripada mengobati. Nah itu. Jadi apa obat yang harus kita cari atau kita dapetin supaya itu bisa jadi balik lagi, itu bisa jadi negara Neralaya yang sempurna lagi. Jadi gini Yai, Kakang dapat ilham, Kakang dapat petunjuk waktu Kakang berdoa gimana caranya ini. Kakang dapat petunjuk, dapat gambaran. Maksud gambaran Negara Neralaya harus ditumbal. ditumbal pakai apa? Negara Neralaya ditumbal harus pakai buntut Hanoman. Yai masih ingat sama Uyut Hanoman yang adanya di Pentapaan Kendali Sanda? Bukan inget lagi. Batara Kresna Mamalihan. Dia lagi mengamalkan dia punya ilmu sambil dia membacakan ilmu, dia ngomong itu supaya Arjuna nurutin kemauannya. Biar Arjuna kemakan omongan dari sononya mah, biar Arjuna patuh, biar Arjuna mau itu nurutin kemauan Kresna Mamalihan. Jadi ditumbal pakai buntut Uyut Hanoman yang ada di Pertapaan Kendali Sanda. Apa nggak salah petunjuk itu? Apa nggak salah gambaran itu? Mana ada gambaran salah ya ini? Ini mah datangnya juga Kakang ini, Kakang lagi wirid, Kakang lagi tengah malam, bleng aja masuk ke pikiran Kakang, lewat itu petunjuknya ada di buntut Hanoman. Kakang juga mintanya bukan secara main-main, tapi Kakang mintanya secara khusyuk. Tuh. Ya jadi harus pakai buntut Uyut Hanoman. Makanya sekarang Yai minta, Yai sanggup apa enggak? Buntut Uyut Hanoman, tapi aku mikir dulu Uyut Hanoman siapa? Uyutnya dari Pandawa dan para putra Pandawa. Iya, Kakang tahu. Kakang nggak usah bacain kayak gitu dah. Kakang ini kan emang Yai baru kenal Kakang sekarang. Tahu dari nama tuh. Untung bagus tukang rebab nggak ngikutan nama. Jadi harus pakai buntut Uyut Hanoman. Harus pakai buntut, soalnya diganti juga nggak bakalan bisa. Sekarang misalkan kita nggak nurutin, kita nggak ngikutin petunjuk, kita pakai cara yang lain, kita ngorbanin misalkan kebo berpuluh-puluh ekor, ratusan ekor. Iya, kalau negara bisa jadi balik lagi. Iya, kalau negara sembuh. Nah, kalau nggak ada hasilnya, kita buang-buang duit, buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Ini juga buntutnya bukan semua dipotong, tapi ujungnya doang. Tuh tukang rebab juga ujungnya udah dipotong. Itu. Iya, kalau kayak gitu Arjuna mau ngedukung Kakang, ngebantu Kakang, Kerahkan para anak-anak Pandawa. ya kalau kata Arjuna mah nggak usah, karena Arjuna sendiri aja sanggup. Yakin Yai sanggup? Kakang percaya sama Arjuna. Arjuna bisa, Arjuna sanggup. Ya Kakang percaya sama Arjuna, Kakang percaya. Ya kaulah bakal nurutin kemauan Kakang demi apa? Demi negara, demi ngebela bangsa, demi ngebela rakyat. Karena apa? Kakang ini seorang pemimpin. Ya bener
bagus tujuan kakang, itikat kakang memecahkan jalan solusi ini permasalahan, tapi yang masih Arjuna pikirin gak masuk di akal. Ya Ima udah nggak usah mikirin masuk di akal, yang penting kita ngejalanin aja beres ya Ima. Itu ya bener kalau kayak gitu Kang, berarti kakang bertanggung jawab atas negara karena kakang seorang pemimpin. Pemimpin bukan mementingkan dirinya pribadi, tapi seorang pemimpin mementingkan negara dan bangsa, khususnya rakyat yang dia pimpin. Karena apa? Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kita mah sebagai penyambung lidah. Semua aspirasi rakyat, semua keluh kesah rakyat, kita yang nanggung, bongannya kita yang jadi pemimpin, bongannya kita mau ngajuin diri jadi pemimpin. jadi juga paham, kakak nggak usah dibacain begitu karena kita berangkat. Kakak udah paham semuanya. Ya kalau kayak gitu mari kita ke Petapaan Kendali Sadar, kita minta Mari. Jalannya kelamaan Pak. Bapak menjalannya kata saya buruan kita nemuin juragan Arjuna, katanya Bapak kangen. Nyampe sini tuh kagak ada udah. Bapak memanjaknya meleng melulu. Bapak memanjak begitu, asal nanyain manjak kapan kita? Gimana kita manjak? Ntar tempo-tempo giliran harinya lupa. Tidur. Bapak nanyain kita manjak hari ini kapan, kita ini ntar aja udah manjak tidur. Bapak juga tadi udah jalannya udah buruan. Bapak mah jalan apa asal ada batu Bapak jilat. Kagak bisa ngeliat batu geletak sedikit, asal ada batu Bapak lamon. Tapi Bapak punya perasaan kalau misalkan juragan Arjuna pergi ke Petapaan Kendali Sadar. Emang Pak, pakai segala gak percaya sama orang tua. Bukannya saya mau percaya, saya nggak percaya sama orang tua Pak. Soalnya kemarin saya masang kata Bapak nomornya 1, 2, 3. Entar begitu keluarnya 4, 5, 6. Bapak aja nyuruh saya, katanya dia udah tidur di makam. Ya udah lu jangan balik-balik. Kecakan Bapak salah. Itu yang namanya orang kalau lagi salah mah apa, jangankan lagi orang yang udah tua, yang muda juga yang lagi salah masalah. Ya udah Pak, kalau gitu kita ngikutin juragan Arjuna. Bener nih kata Bapak nih, larinya ke Kendali Sadar nih, diiringi sama juragan Batara Kresna. Iya, saya kagak nabung bisa. pokoknya udah mah ikut aja. Iya dah, misalkan juragan Arjuna kagak ke Petapaan Kendali Sadar, Bapak balik jangan bareng mobil Pak. Bapak misalkan gak balik bareng mobil, Bapak mau naik motor. Bapak jangan naik motor Pak, naik motor mau banyak angin. Ntar masuk angin. Kali naik mobil, ya mobil mah sempit Pak, sini aja gede-gede bener udah kagak muat Bapak masuk juga. Pagi karena mobilnya udah tukar, udah bangga pakai mobil koboi lagi karena udah punya kijang tuh. Itu iya ayo ikutin Bapak kalau udah nggak percaya. Saya ikutin Pak. Kita pengen tahu juga anaknya sih bener apa kagak.
langsung ngomong aja Yai, jangan kulama-lama soalnya apa, biar negara Kakang bisa jadi balik lagi, biar negara Kakang bisa sempurna lagi, biar negara Kakang bisa stabil dan normal lagi. Udah ngomong. Ada apa ini Wuyut? Hanoman kedatangan Wuyut Arjuna kemari, ada apa cucu? Ada apa? Jadi kayak gini Wuyut Hanoman, ya kaulah Arjuna putra Panengah Pandawa, ya kaulah minta dihampura. Ya kalau minta dihampura. Ada apa coba, jangan ku takut robannya grogi bener ngomongnya. Kita ini saudara udah ngomongnya belak-belakan aja. Udah Yai, jangan ngomongnya, udah jangan yang macam-macam, to the point aja, to the point. Jadi kayak gini, kaulah teh kesini Arjuna putra Panengah Pandawa pengen minta tolong sama Wuyut. Maksudnya jadi di negara Neralaya lagi kedatangan wabah penyakit lan musibah, itu obatnya ada di buntut Wuyut. Wah, buntut lagi. Apa rumahnya Gundam bener Hanoman? Jadi gimana Wuyut Hanoman mau apa enggak ya kaulah Panengah Pandawa jauh-jauh kemari udah minta tolong, minta bantuan demi negara Neralaya supaya bisa jadi balik lagi. Misalkan Wuyut Hanoman pikir kalau misalkan ini bukan cuma buat orang yang satu, tapi ini buat orang yang banyak. Kesian anak cucu Pandawa, misalkan iya Karang Neralaya yang lagi kena wabah, ntar kalau negara Amarta gimana, yang namanya wabah, yang namanya virus mah pasti menyebar. Oh jadi gitu, tetap maksa, ya maksa mah nggak maksa, tapi minta keikhlasan dari Wuyut Hanoman, mau apa enggak itu ngerelain buntut yang ada. Hanoman Perbancana Suta. Toh ya karena Arjuna yang maju, karena Arjuna yang minta buntut demi negara dan bangsa, demi anak cucu dari Pandawa 5. Mau nggak mau Hanoman Perbancana Suta dia nyiain Arjuna, dia bakal lepas ini buntut. Hanoman Perbancana Suta. Jadi gimana Wuyut Hanoman, ridho apa ikhlas? Ya ridho. Ya kalau ridho mah madepnya kemari biar aku yang motong. Hati-hati ya motongnya, hati-hati. Soalnya sehelai bulu Hanoman aja berharga. Selembar aja itu berharga. Iya tuh mis madep kemari Wuyut Hanoman ikhlas kalau cucu anak demi apa, demi kebaikan cucu, demi kebaikan anak putu di Pandawa ikhlas Udah potong mana pisaunya, mana pisau? Jangan pakai pisau atuh Kakang Batara. Terus mau pakai apa? Aku bakal ngeluarin keris pancaroba, bakal dipotong. Tahan Wuyut Hanoman, kira-kira sakit apa enggak ini panjang? Ya tahan aja Hanoman, geli-geli sedikit wayahnya. Biasanya kalau baru pertama memang suka sakit. Tampanan keris pancaroba Wuyut punya Arjuna. Silakan. Apa keras banget Wuyut. Yang ada juga malah gompal keris pancaroba. Berarti Hanoman ini nggak ikhlas Rai dipinta buntut. Tuh lihat tadi ini keris yang tadinya tajam apa jadi meletot begini.
Ngapa jadi tumpul kayak gini? Yang berarti tadi kata Kakang Hanoman gak bakal kuat. Hanoman gak bakal ikhlas kalau misalkan buntut itu gak diikhlasin, mah semua juga harus diikhlasin apa namanya. Ikhlas, ridho pasti bisa. Uyut kalau misalkan setengah-setengah mah jangan atuh. Kalau misalkan Uyut mau atau syukur bantu nggak mau nggak ini soal iya dah. Jadi dipotongnya harus pakai apa? Nggak kudu dipotong pakai apa-apa, bakal digigit ini buntut Uyut Hanoman. Genengan tebang digigit doang kakak. Genengan ini buntutnya segini cukup apa kagak? Buntut mah teh bang syarat yai. Yang penting mah ada, yang penting mah kita tanam di neralaya. Ngapa buntut kalau udah potong begini jadi? Uyut Hanoman juga kabur nu bari tentu batan buat sekarang aku udah gak punya buntut Magedo. Aku udah gak punya buntut. Ya atuh kalau kayak gitu ini buntut dari Uyut Hanoman silakan dibawa atuh Kakang Batara biar cepet-cepet balik itu negara. Baik, biar Kakang bawa, biar Kakang ambil ini buntut Hanoman, kemana kagak bisa diem lagi ini buntut. Bawa. Baik, bakal Kakang bawa. Pakai ngeledek buntut. Ini Kakang. Pakai nggak mau ditangkap. Yang dikepel kali, asal dikepel dia diem. Apa yang dikepelin? Asal udah kepagi ini udah ngaco panjang mah. Udah apa beda omong. Baik, Kakang bakal bawa ke neralaya hati-hati. Baik, terima kasih banyak atas pertolongan Yai dan bantuannya. Terima kasih banyak Uyut Hanoman. Tuh kata Kakang Semar apa pasti ada permasalahan. Itu tuh coba lihat tuh Kakang Semar sih udah jauh-jauh kemari der. Sudah yakin gerokan apaan sih? Kemari. Nggak apa-apa. Kata bapaknya apa no ikutin. Ayo dah pak. Berhasil Gusti. Sono patepan papangungan patepan di papangungan. Ini Gusti ini nih buntut Hanoman ini nih. Jadi berhasil. Siapa ini? Ini Paman Ogok menjelma menjadi Kresna memelihat. Oh ini Paman Ogok. Berhasil Paman. Buktinya ini nih dalamnya ini jangan dikira ini kue jalabia, jangan dikira lepet, jangan dikira bugis. Ini dalamnya buntut Hanoman. Buntut dalamnya. Syukur ribuan terima kasih kalau kayak gitu. Yang Ogok ini buntut bisa diterima, ini buntut bisa dibawa.
atas keberhasilan sampean, atas kerjanya sampean. Jadi buntut ini harus kita apain udah didapetin di sini di negara Surabaya. Apa ini buntut harus diapain? Segerakan ini buntut biar negara biar jadi maju lagi, negara biar jadi balik lagi. Udah gak usah pakai ulama lama. Atau sangka hatunya anak Langsung kita tanam ini buntut di alun-alun negara gue selama ya, jaga jangan sampai ada yang teledor ini buntut. Oh baik, bakal dijaga. Patih bawa tanam ini buntut. Baik bakal ditanam, bakal dibawa. Terima kasih paman, masuk dulu kita ngobrol. yang mana bila ada berhasil. Buntut yang didapetin buntut bisa kebawa, nanti anak istri aku bakal bisa makan sampai nyebut mati. Ini nih mana kubur ini nih, kubur bakal jaga ini. Wah, kita kubur di mari aja nih, kita kubur di sini. Wah, baik bakal dikubur di sini. Beres pokoknya. Jaga ini buntut Hanoman, pemadun lagu apaan? Tukang karate. Apaan? Tukang silat. Tukang apa lagi? Tukang mencuk di mana di Jaipongan. Bagus, cuma nyawer ya, kagak mencuk doang. Di situ mah nggak tahu aja kebolehan kita nih, lihat nih. Beres kan tadi doang. Apa ini nih? Jaga tuh buntut tuh. Mana itu kuburanku ini? Jaga. Mana yang lain? Ada lagi pada tidur. Bangunin. Hehehe, bangun. Kerja si pakai di bawah tidur, bangun. Mana ini jaga lagi? Jaga buntut. Mana si buntutnya kakak? Itu yang diinjek. Emang kirain bukan buntut, tahu-tahu buntut. Jaga. Ini para pasukan di gua selama ya, ini lagi ngejaga buntut. Cuman aneh tapi nyata, ini buntut makin kesini makin ngegedean. Ini buntut yang tadinya kecil jadi gede. Ini buntut
jadi kegedein begini kamu? Wah, kayaknya numbuh buntutnya. Ngapa jadi gede begini? Buntut Uyut Hanoman jaga siangnya malam nyampe ke malamnya nggak ada yang pernah ditinggalin, nggak pernah ada yang ninggalin itu jagaan buntut. Saking ku capeknya penjaga, saking capeknya yang ngejagain itu kuburan Hanoman, buntutnya itu pada ngantuk Menjaga buntut Hanoman. Jaga itu buntut, jagain. Ngapain dibuntut lama-lama kuburannya makin ngegedein. Tadinya kecil, nonton jadi gede bener. Mang Eda emang buntutnya begitu. Coba lihat, keluarin coba. Wah, ini yang jaga dia ngantuk. Wah, ngapa malam ini ngantuk bener manjaki. Gak kayak biasa-biasanya, apa perlu karate aku olahraga kali biar gak ngantuk. Lagunya mah bagus, tidur. Pulas gini. Wah, yang jaga kuburan buntut Hanoman semuanya pada tidur. Yang juga capek kali karena 24 jam. Yang akhirnya ini kuburan buntut Hanoman meladuk, yang akhirnya bikin huru hara. Ada juga kuburan meduk nasi uduk. Bocah-bocah para wiaga kenal sama aku. Nama aku Bang Wanaraseta. Bang muda, Wanara itu monyet, Seta itu putih. Aku yang ini yang membuat huru hara meledaknya ini kuburan buntut Hanoman. Aku jadinya. Mana Mang Eda takut nggak kenal sama aku? Siapa nama aku tadi? Biar aku potong ntar bagiannya. Ini rupanya aku bakal bikin huru hara. Rasain ya kaulah yang bakal bikin. Yang membela Hanoman perpancana. Yang disayang kuburan meleduk, woi, kuburan.
aku apa? Gak tahu buatan kita. Itu gak tahu buatan kita ngapa lari. Nasi uduk, nasi uduk. Kuburan leduk maksudnya. Gimana? Itu tuh, wah, laporan kita laporan. Kita Semar Badranaya di bawah negara Gosok. Ini rupanya kerajaan. Aki-aki pagi-pagi. Ini nih biang resenya mani. Ini yang bikin gara-garanya nih khobah. Busut Lung. Udah manggilin siapa lah ini Pak Jaka Tembilung busut. Ampun Wang Semar. Ampun aku teguk kepret juga. Ampun, lepasin aku deh, lepasin aku. Ini emang dia Pak yang bikin recet, yang bikin rese ini nih. Huru hara ini nih. Ampun. Udah jangan pakai ampunan. Wah, ketahuan. Busut Pak, ini kan jadi aki-aki. Udah kenal apa kagak sama ini? Nggak kenal bener saya Pak. Kalau udah kenal siapa namanya? Namanya Wiku Tombako. Mamang. Bukan Tombako, Nah terus Kombakan. Nah itu Busut udah tua juga kan dari bobo tungkat. Masih aja pengen ngegabung sama yang begitu-gitu ya Pak ya. Udah bukannya kagak sadar. Ampun Udel, ampun nih ada rokok jinggo. Ya kenapa kagak Busut ditawarin rokok jinggo. Ampun, jangan ditangkap bawah. Udel, kita cari yang Ini rupanya. Kakang Semar biar kesenang palsu. Aku yang bakal takut nanti Kakang Semar ngadepin raja itu.
laki lagi ancul-anculan aja ngapain? Ini rupanya nih tampanan udah berwilat kilurah sabar badrana ya Mau mabur kemana sih, lagi kerepekan aja, mana udah gak punya sayang. biang ampun Kang Semar, jangan ditangkep neneng. Kusut pakai neneng, namanya emang neneng pak. Jangan ditangkep neneng atuh Den, mau balik ke sanggar. Emang nyanggar. Siapa itu Den? Gedeng Permoni pak. Dulu mah cakep dia, sekarang jadi begini tuh, mana pada nonton, mana pada memble sebelah. Ampun Del, jangan ditangkep, jangan di apa-apain, nanti udah aku kasih hadiah. Najis gue dikasih hadiah sama lu. Siapa tadi Del? Gedeng Permoni pak. Mudanya udah kenal? Udah kenal bener saya pak. Siapa coba mudanya? Namanya Dewi Tunjung Mal. Ampun, mana mang saman mang, usut jauh rupanya. Mana mang Eda mang Eda. Emang masih kuat ngisep Bang Eda. Kon makan bala-bala dia nyari selahan yang kuat. Kalau mau tukang rebab jangan dikasih bala-bala, gak bakalan mempan. Nah terus lu kasih apa? Bagusnya sama tukang rebab dikasih beling. Iya pada mempan. Yang gak mempan giginya isiatnya pada berdarah. Kalau lu bener tega, mana tukang rebab kagak ada lagi. Cuma tinggal itu doang, itu dia boleh berebut. Iya, katanya siapa gua yang udah duluan. Usut masih sepan lagi yang dibahas. Ampun Bang Saman, tolongin aku. Nanti kalau misalkan Bang Saman mau nolongin aku, nanti aku kasih pete sama teror. Pete sama teror. Usut, panjang udah kagak ada yang bener bisa anda. Itu semenjak batunya diturunin ke tukang gendang jadi kurang begitu tuh. Udah. Busut pak. Udah mau ngapain? Kalau mau pegang Nih kagak dah. Ngeri kita megangnya juga. ampun. Udah jangan ampun-ampunan lu. Ngikut gua lu. Mundur kakak semar biar aku cangkrai nih bersama mereka. Mundur kakak semar biar aku cangkrai. Mempan kayaknya kakak semar yang harus turun tangan ini.
lagi ketak-ketuk. Karena udah bisa ngetuk ada perubahan, nanti ada kemajuan bagus. Siapa yang ngajarin toh? ngajarin Maeng. Bagus, cuman kalau pagi kagak mau sekolah kalau ngikut pajak itu bocah. Ini rupanya nih. Mau ngapain Kakang Semar? Aku Batara Kresna. Masih Batara Kresna. Buka baju. Mau diapain? Buka baju kalau nggak mau dipaksa. Baik, bakal aku buka. Kebendon aku pajak ciloko ini. Ora songko aku mangsomon. Emang songko apa? Maksud aku gak sangka. Busut mamang. Si udah lagi si mamangan aja. Itu Pak, mang tobok busut. Rupanya dia Pak yang masih bikin huru hara. Nggak berhenti rupanya Pak, masih pengen ngakalin Mas Sutiragen aja. Ampun udah Mang, karena jangan ampunan Mang. Mamang tinggal mamang, sedara tinggal sedara Pak. Pokoknya lebah ini mau mamang udah Mang. Ampun mau diapain? Kayak mas saya Mang. Ya enak mau kita ikat pakai tabang, kita seret di mobil Pak. Jangan. Bawa pamanmu baik bakal dibawa makanya tinggal satu ban reseta. Mana dan Gatot sayang kali udah ditugasin aja. Rupanya itu pembela dari negara gua Selamaya Panya. Rupanya itu pembela dari gua Selamaya. Mau lari kemana? Bakal aku udah sampai. Silaka ini Kakang Semar anak sesuai perintah lakukan anak. Lakukan anak sesuai perintah Kakang Semar dan Wah. Perintah sesuai buat wah ini rupanya ayo kami ikut mau dibawa sama negeri. Lepas itu aki-aki. Wah rupanya disuruh melawan bocah. Mundur kalau aku gak ada urusan sama sampean. Lawan nih. Weh.
Mundur gotong semar aku bakal tangkap. Wah, lepas jangan itu. Hop 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 hop. Emang udah setelan tukang suling sama tukang gendang tua lagi jalan tore tore rore tore tore rore. Lagi nyingkapin apa sih Hanoman? Wah, di mana buntut tadi aku? Di mana buntut aku pegang apa itu belakangnya? Bang, coba dipegang dulu. Wah. Geli bener rupanya buntutnya balik. Makasih Mar, makasih Mar, makasih Mar. Jangan minta makasih sama Kilura Semar, tapi minta sama Yang Maha Kuasa karena kita masih dikasih keselamatan. Kita masih dikasih hidup lagi atau kita masih dikasih keselamatan umur yang panjang. Itu jangan minta sama Kilura Semar. Apaan Semar yang bantu Mar? Iya, syariatnya dari sini, cuman hakikatnya dari Yang Maha Kuasa. Uyut Hanoman yut ikaulah Arjuna putra panengah Pandawa yut. Cucu yang udah mah udah, yang lagi-lagi mah nggak bakalan keulang lagi. Udah gak apa-apa. Emang sama siapa tuh? Emang siapa yang pengen kejadian kayak gini? Emang siapa yang pengen kejadian kayak gini? Anak hampura. Balik udah buntutnya panjang. Tukang rebab masih ada? Keren udah balik duluan. Wah. Karena mau mendingan balik. Iya, aku gak bisa lama-lama di sini. Soalnya aku harus menjaga sumpah Rahwana yang dikejar gunung saudara-saudari yang aku jaga selama beribu-ribu tahun, berabad-abad. Permisi, makasih Mar, makasih Gusti Prabu Batara Kresna, cucu Uyut Hanoman, makasih. Udah nyampe kali dia mau ke Bantar Gebang lompat. Cepat dia mau udah gak pakai ku naik angkot, gak pakai ku naik grab. Soalnya kemarin ada yang naik helm katanya terhipnotis. Katanya biasa naik helm 15.000, ngapa jadi 70.000? Yang namanya milik bebangga emang. Kakang Semar Hampurai kaulah mari kita sama-sama ngumpul demi keselamatan demi keberhasilan ini. Kita balik kumpul di hadapan Dharma Kusuma. Mari atuh Kakang Semar.
Beredok di Majalaya, di Jalan di ke pasar. Del, ayo. Bapak dia narikan. Dharma Kusuma. Raja dan negara Indraprasta. Jawatan jakan cina. Dari muka najan hati mahadi pokok sono di Adik kakang Arjuna silakan duduk. Dharma Kusuma. Kakang Batara. Gunung-gunung jalan ke Parapan. Amit mundur pada masuk. Wah Prabu Dharma Kusuma Ika Raden Gatot Kaca Putra Prabaya Kerinci Wesi Satya Malacakuna. Silakan duduk ponakan baik-baik. Selamat Kakang Semar, terima kasih banyak udah jadi kewajiban Kakang Semar. hujan goyang papayungan langit tembok bodas nala palang siang paedan ajak doang iwari Selamat juragan di saudara anak Kelurahan Semar Madrana. Silakan duduk, makasih banyak. Sama-sama. Bano situ bisa lama baju banget pasang bandeng aku pasangan olah bedul rusak itu pede monsan sirik gamalane malarasna tidak bisa jadilah udah sunnah wasa warisan gonok betul ya mahadi jalanan gak berapatan amit mundur pada wasul pati mama Nah, para hadirin sekalian,
tamatnya lakon Anoman Nenggol Buntung ini, kurang lebihnya saya dan serombongan minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila dari tutur kata atau tutur gending yang kurang atau ada yang salah, kami serombongan Tunas Jaya 3 mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan juga Bapak Panitia Hiburan biar dikasih panjang umur, biar dikasih sehat, biar nanti tahun depan kita bisa ketemu lagi, bisa ngumpul di sini dalam keadaan yang sama. Selamat para penonton, selamat yang ditonton, sekali selamat tetap selamat. Mari kita sama-sama kita bacakan pulang asal wetan, pulang kidul asal kidul, pulang lor asal lor, nitih wajib pandang mustari, kemang piletik sinebaran sari, tutup lawang sigotaka.